Kita udah sampai di SMA Al Heria. Kita mau ketemu teman kita si Ujil. Ya, langsung ke dalam aja. Oke. Assalamualaikum. Pak, mau ketemu Pak Ujil? SMA Al Heria. SMA di situ pada Oh, yang ini ya? Oh, siap. yang satu lagi, Pak. Oh, yang satu lagi. Sebelah sini berarti. Oh ya, siap. Oh, iya. Oke, makasih Pak. Iya. Ya, Pak. Salah, guys. Jadi gimana? Salah. Salah. Karena itu di komplek ya. Iya. Bentar. Dek, numpang nanya. Pak Ujil di sini ya? Oh, bener. Jil. Ini anggota Jil, ya. Yuk, silakan. Kita antri dulu mau ketemu Pak Ujil. Assalamualaikum Ibu, mau ketemu Pak Ujil? Dari Vicky. Vicky. Oh, jajannya enggak? Udah Udah. jam 10. Ya. Ruangan yang salah satu sering bikin deg-degan karena harus bayaran. Kalau udah nyampe ke level sini, udah gone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita, ini yang tadi kita obrolin ya. Di mobil. Di mobil. Oke, kita pembukaan dulu. Ketemu lagi bareng kita di PAPS, Podcast Alumni Priok dan sekitarnya. Oke, ini kita bareng sama teman kita satu circle. Alhamdulillah udah sampai di sekolahnya. Tadi juga kita udah muter-muter lihat-lihat, nanti ditayangin juga ya. Iya. Nah, terus ini teman kita banget dari SMA, nongkrong bareng, seru-seruan bareng. Cuman gua agak ragu nih, Cot. Kenapa tuh? Dengan ruangan sekarang di sini, dengan posisi sekarang, berani nggak dia cerita yang dulu-dulu? Di sana kan saya saksi hidupnya dia nih. Makanya deh, ini salah satu alasannya kenapa tim gua pada pakai meja, Meja, celana jadi panjang, rapi gua ya. juga jadi rapi. Ya walaupun gua masih begini, tapi ini udah rapi buat gua. Karena kita masuk ruang kepala sekolah, the one and only kepala sekolah di generasi kita. Ahmad Uzil Abid. Tambahin Pak dulu, kan baru pulang. Oh, Pak Haji. Pak Haji Ahmad Ujil Abid. Iya, satu aja. Nah, mantap. Sadar. Kamu itu apa sih? Itu di jaket tulisannya apa sih? Ini nama sekolah nih, SMA SMA Al Heria. Ujuk-ujuk tahu jadi kepala sekolah, Der. Ya sebenarnya ini mah warisan. Ya. Warisannya harus diterima, mau nggak mau, suka nggak suka. Ya memang perjalanan hidup kaki kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Namanya kita dulu bagaimana, tiba-tiba pokoknya jadi begini. Tapi lu dulu sempat jadi ini juga kan, guru juga kan, yang lama ya? Dulu Ini di TU. bukan guru, TU. jadi TU dulu. TU. Kalau TU gua masih tahu dan gua masih bisa menerima. Nah, Karena ya emang punya dia kan. Tiba-tiba jadi kepala sekolah itu gue langsung mikirin momen-momen gue sama dia berdua di motor malam-malam lampu kelap-kelip jadi kepala sekolah SMA Al Heria. makanya ini kan dibilang ya suka nggak suka sebenarnya jadi kepala sekolah itu. Ya tiba-tiba Jil jadi kepala sekolah SMA. Itu setelah bokap kan meninggal ya? Belum. Oh sebelum justru? Belum meninggal. Cuman waktu itu masa bakti, masa kerja kepala sekolahnya sudah berakhir yang di sini sebelum. Jadi kepala sekolah SMA. Waduh. Tadinya Ini SMP apa SMA? SMA ya? SMA. Tadinya kan gua pikir cuma canda kali lah, cuma calon-calonin doang kan. Diem aja udah nggak ditanggapin. Calon-calonin doang kali ini mah nggak ada nggak beneran kali. Diam. Udah nanti pokoknya nanti dibantuin. Udah dibantuin gimana?
pas udah mendekati hari H, waduh beneran nih jangan-jangan. Melihat dulu gurunya kayak gimana. Waduh, gurunya orang tua semua ya kan. Wah, gimana jadi bawaannya ya. Cuman kan sebelum jadi kepala sekolah dulu kan kerja di perusahaan juga 5 tahun gua. Disitulah ya sedikit demi sedikit pengalaman ada. Memanage orang kan. Nah, itu yang paling penting kan. Kalau dalam sebuah organisasi kan kemampuan manajerial itu penting. Nggak cuma bisa menguasai bidang aja, menguasai bidang tapi nggak punya kemampuan manajerial Kalau percuma. untuk level pucuk sih yang susah ngurusin orang. Nah, itu. Sementara di perusahaan kan dari bawah sampai ke atas, jadi ngerasain. Nah, gimana dulu punya bos, oh begini orangnya begini orang. Tapi memang ada dampak positifnya di situ. Di perusahaan kan punya manajemennya, manajemen yang memang rapih. Ya. Kalau di sekolah kan ya semaunya aja, namanya sekolahan kan yang penting lu bisa ngajar kan gitu. Yang penting murid siswa beres. Bisa nangkap gitu. Tapi padahal yang menjadi konsen utama di sekolah juga sama manajemen. Kadang orang nggak memperhatikan itu, tapi ketika kita memperhatikan manajemen, maka semua akan rapi. Mulai ngajarnya, mulai nanti fasilitasnya, sarana prasarana, anggarannya, keuangannya itu jadi rapi semua. Berarti ngomong-ngomong berarti lu semua ya ngurusin semua ya, dari anggaran semua. Ya kalau kepala sekolah semuanya. Betul, sebelum ke situ. Untuk jadi kepala sekolah itu ada persyaratan khusus nggak tertentu yang emang harus punya, kayak misalnya sertifikasi apa gitu-gitu? Karena ini swasta, jadi nggak ada khusus. Tapi kalau guru-gurunya PNS juga nggak? Enggak, karena swasta. Jadi kalau swasta itu punya Aturan main kebebasan sendiri lah. tersendiri dalam menentukan, tetapi kebijakan pendidikannya tetap mengacu di pemerintah. Kurikulumnya apa Kurikulumnya, dalam pembelajarannya pemerintah, tapi dalam pengelolaannya silakan aja. Perusahaan swasta. Mau bagaimana, yang penting siswa bisa ditangani dan proses pembelajaran berjalan lancar. Ada yang lulus, ada yang masuk, yang penting begitu. Berarti guru di sini hitungannya apa kan? Yang gua tahu, kita tahu PNS dan honorer misalnya. Kalau di sini Ya. berarti guru jatuhnya Swasta. swasta ya. Kadang-kadang guru PNS juga ada yang boleh ya ngajar di sini kalau misalnya di luar jamnya dia ya. Kalau sekarang sih nggak boleh. Karena nggak boleh khusus PNS. Khusus swasta. Oh, tapi kalau guru di sekolah swasta lain boleh ngajar di sini. Boleh. Tinggal jatuhnya kayak guru kursus dari jam kosongnya dia. Ya, Ya. karena di sini hitungannya kan per jam, bukan gaji pokok. Oh ya. Jadi berapa jam di sini dia punya jam, misalnya 10 jam, ya kali jumlah per jamnya. Berapa Dia jam ngajar jadi gitu. guru? Jiru? Hah? Berapa sejam jadi guru? Sejam. Ada kereta nggak? Kalau enggak, kalau untuk swasta ya tingkat SMA per jamnya itu, per jam itu bukan per jam 60 menit, itu kan per jam pelajaran kan, satu jam jam pelajaran pelajaran. itu 45 menit. Itu kalau di swasta 50.000 1 jam. 1 jam. Itu maksudnya beda sekolah ya, tapi rata-rata biasanya Rata-rata segitu. standarnya begitu. Bahkan ada yang di bawah juga. Oh, Ada yang di Lu bawah. soalnya sekarang karena nggak tahu ya, terutama setelah dia megang ini sekolah, ya boleh dibilang jujur aja dulu kan Alaria tier 2, tier 3 sekolah ya, maksudnya kita ya kan, bener nggak? Zaman kita SMA tuh kan yang masuk dari SMP Alaria kan bader-bader pasti ini anak-anak mana gitu. Tapi setelah dia pegang, karena mungkin baru aktif di sosmed juga apa semua, meriah nih sekolah nih sekarang nih, meriah nih. Sekarang semua hampir nyarinya ya. Iya, meriah Jadi kayak tadi kita mau masuk aja kan udah rame tuh yang pada mau daftar tuh orang-orang ya kan. Kelihatan tuh kalau mau ada bawa map. Nah, itu perubahan itu sebelum lu udah ada atau emang lu bikin itu supaya ya apalagi dengan umur lu kan berarti emang harus dicari supaya nempel nih ke calon-calon apa murid ya, calon-calon murid. Ya Kalau sebenarnya kalau sekolah itu kan tergantung pimpinan. Dia mau ngebawanya kemana. Dan dia harus tahu ending daripada pendidikan itu apa yang mau dicapai. Ya, apakah pintarnya doang? Apakah karakternya? Kan macam-macam orang. Nah, itu bokap pas ngasih ke lu ngasih wejangan nggak atau cuman pegang? Ya, orang tua namanya udah pegang aja. Lu cari sendiri. Nah, bilang udah nanti dibantuin sama kakaknya. Kenapa nggak jatuh ke kakak lu, ke abang lu, Jil?
waktu itu kakak gua masih di Lampung Oh. dan dia nggak mau balik sini. Makanya gua juga itu. Ya lu yang di sini. Mana ini? Gak ada bantalan. Jatah gua sebenarnya. Gua juga nggak mau ngambil hak kan. Ya udah kalau memang ini nanti dibantuin kakaknya. Sebelum kakak gua mau bantuin dan lain sebagainya ada di sini. Gua udah punya arah sendiri ternyata. Oh. Dapatnya dari Ya hasil ini Pengalaman aja. ya. Gua mendalami, ngelihat apa yang tetap gua harus punya inisiasi sendiri. Benar. Iya itu maksud gua, lu Nah. bisa punya tiba-tiba yang tadinya Ya itu nggak mau. memetakan masalah. Apa nih yang menjadi permasalahan di Berarti sini? lu brainstorming dong sama guru-guru sini. Hah? Apa yang jadi kendala kemarin, apa yang sempat ada itu nggak? Iya, sebenarnya pengalaman juga pengalaman. Gua jadi TU, gua kan jadi kepala TU, jadi wakil kesiswaan. Paling enggak udah sedikit banyak tahu lah apa belum sekolah sih apa sih. Benar. Jadi lu juga nggak cuma sekedar karena ditunjuk, tapi lu punya ibaratnya punya modal juga lah ya, Iya, tahu enggak. bawahnya dalam semua segala macam. Ya kalau gua pikir sih, loh kalau gua harus ngandelin dari orang taunya. Nah terus gua nentuin kebijakan gimana? Nungguin dari orang juga, kan gua pikir gitu. Nah itulah balik lagi kemampuan gua di perusahaan akhirnya ya sedikit terpakai. Tapi temen tektokan lu siapa waktu itu? Pasti kan, ya oke lu punya ilmu di manajerial tapi di bidang swasta pekerjaan. Tiba-tiba tuh diterapin sekolah kan tetap harus ada adaptasinya dong. Wah, Lu tektoknya sama siapa tuh? Kalau Tektokan gue pikiran soal itu. justru yang gue cari apa? Terus kan kalau dari keluarga jarang. Coy lu Nah, tapi gue carinya apa? Gue cari komunitas gue. Oh. komunitas kepala sekolah gitu. Iya, gue cari. Oh. Gue cari komunitas gue, ngobrol. Di situlah baru ladang gue nih. Gue ngobrol, ketemu ini, ngobrol. belajar Akhirnya dari di situlah banyak. Ya networking, balik lagi. Iya tapi maksud gua berarti lu nyebur ke circle kepala sekolah gitu. Harus masuk. Masuk grup paling enggak lah ya. Kepala sekolah, ke forum kepala sekolah. Sampai akhirnya gue jadi ketua forumnya. Itu sesudah resmi jadi kepala sekolah atau sebelum? Sesudah. Oh sesudah. Ya, ketua forum kepala sekolah namanya juga. Nah iya makanya tiba-tiba lu siapa lu baru mau dikasih tongkat aja udah masuk grup. Padahal orang-orang yang lama masih ada sebelum gue jadi kepala sekolah ada. Oh. Pas tiba-tiba awalnya kepala sekolah Lazar tuh jadi ketua forumnya. Gue jadi wakil tiba-tiba diangkat. Wah ini masih ada orang-orang yang lama. Kepala sekolah Lazar geser dia naik jadi direktur yayasan. Akhirnya wakil. Udah wajar aja geser langsung ke atas. Kelar gue rasanya. Itu kayaknya kasusnya sama kayak lu jadi RT. Paling muda nih paling gede tenaganya dulu aja lah. Geser makanya bilang, kok jadi geser begini. Jadi keterusan. Udah terus sampai sekarang. Tapi berarti kepala sekolah itu ngeling juga ya di satu forum ya. berarti. Siapa nih? Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Sekolah-sekolah swasta. Swasta ya? khususnya. Nah itulah dari SMA. SMA. Semuanya Celincing. Gua Celincing, Kelapa Gading, Koja areanya. Itu kepala sekolah swasta, mau Kelapa Gading, mau yang Kristen, mau yang Muslim, itu semua area itu area gua itu. Lu penabur aja kalau kepala sekolah kalau nanya apa WA ke gua. Iya. Jadi Gawat juga power kawan kita satu sekarang. Kita- Tahu gitu gue calling waktu anak gue masuk penabur ya kan. Coba bilang kepala sekolahnya ada teman. Iya, penabur itu SMA-nya dekat juga kepala sekolah. Jadi satu waktu kan gue sering ngumpulin kalau kepala sekolah kalau lagi ada acara apa forum seminar gue kumpulin. Kemarin terakhir buka puasa tuh di Santika. Santika Gading. Sport Club, Sport Ball dulu. Ya. Dan di setiap pertemuan kita nggak pernah keluarin biaya. Ada sponsornya. Ambil rekanan, sponsor. Dah, kita mau ngadain kegiatan kepala sekolah. Seneng banget rekanan. Sini. Kalau makanan tempat nanti saya yang cariin, Pak. Jadi kita mau ngadain kegiatan di hotel, seminar yang di ATC Kelapa Gading tuh, tempatnya Al-Azhar, agak juga bayarnya. Dan bahkan setiap tahun kita jalan-jalan terakhir ke Jepang Bapak kemarin. Iya, gua itu kepala sekolah. Kepala sekolah semua. Free. Gua pikir itu apa? Ini doang, kalariah doang. Kepala sekolah semua. Kepala sekolah semua. Itu forum. Terus guru-gurunya pada jalannya kemana? Guru-guru. Dieng aja. Guru-guru dalam negeri dulu. Kaget nanti kalau Dingin nanti pilek. itu free semua. Jepang Korea ya kemarin ya? Enggak kok, Jepang doang. Iya gua lihat itu. Free semua.
Pertama dalam negeri kan, Labuan Bajo, Lombok, Bali mah udah sekian kalinya udah. Mana lagi ke Padang. Sponsornya dari mana aja? Rekanan-rekanan kita yang kerja sama sekolah. Rekanan Penerbit. bidang apa? Oh iya lo kalau itu mah iya. Pengadaan jasa. Itu udah duit tiap tahun pasti itu, duit pasti Pengadaan tiap jasa. tahun. Jadi mereka ya dekat dengan kita apa segala macam. Itu justru free-nya. Bukan istilahnya komisi bukan. Iya. Free-nya. Iya ya paham gua paham ya kan. Itulah di bisnis juga ada begitu kan. Free-nya itu. Entertainnya itu Jadi, dia entertain. dibilang ya kita bukannya aji mumpung tapi justru menjalin kebersamaan itu tapi dengan dana yang efisien. Dan itu pun juga bukan kebijakan lu kan, emang kebijakan dari si Kebersamaan. kanan kan. Dan Jadi itu kita punya ini kebersamaan nih. kita. Makanya kan ketika di forum mana yang membutuhkan, oh ini ya silakan nanti komunikasi sendiri, bukan gua yang harus ngomong secara langsung enggak, tapi dia ngomong aja. Tapi gue kaget loh maksudnya ternyata ngeling juga ya. Gue pikir maksudnya ya kayak Aleria sama Al-Azhar ya kan sama-sama dalam tanda kutip sama-sama sekolah Islam gitu kan. Apakah ada kayak persaingan gitu? Enggak ya, justru malah saling tolong menolong. Kan tadi gua bilang ada tier-tiernya juga kan. Ada Jadi tier-tiernya juga. justru gua begini, kalau di forum itu, ini misalnya gua pendaftaran nih, ini udah penuh nih gua daftar. Kirim. Sekolah yang lain bawa formulir ke sini. Nih, Bu, ke sekolah ini aja nih kalau rumah ibu di Cilincing. Kalau rumah ibu di Kelapa Gading nih sekolah ini aja, Bu. Jadi nggak ada persaingan kita Karena rebutan siswa. nggak gua ada. baru menyadari itu setelah waktu pas anak gua masuk SMP tuh, gua ngeliat environmentnya gitu. Ini udah bisnis, ini udah semi bisnis ini cara pengelolaannya, makanya rapi sekarang. Kalau dulu nggak salah bapak kata ketika dikelola masih pemerintah caur, kalau udah mulai swasta udah mulai semi bisnis rapi pasti, tindakan manajemennya bener. Ya memang sih secara kultur kan ya biasa mereka yang sekolah yang high class kan itu pasti beda dan dia juga nggak bakal mau ke yang kelas bawah kan gitu. Tapi balik lagi ya mereka itu kan terserah orang tua maunya bagaimana. Kalau memang dia memang wilayahnya wilayah ke sana lebih ke sana ya silakan. Yang high class misalnya mau ke Al-Azhar ya mau ke Al-Azhar silakan. Dokter juga kaget begitu. Tapi jangan salah. Siswa Al-Azhar ada yang pindah ke sini. Bahkan dari SMP Al-Azhar ada yang sekolah di sini. Kenapa tuh? Pernah lo tanya nggak alasannya apa? Nggak apa-apa, pengen sekolah di sini aja. Ada. Kelas 10 sekarang. Nggak ada. Balik lagi sih sebenarnya ke Cuman repot teh kalau bawaannya, Iya. akhirnya bawaannya si anak itu. Wah kan orang High ada lah class, ya. segala macam. Tapi ya bagusnya apa? Di sini kan diajarkan bagaimana kita harus berbagi. Akhirnya teman-teman kalau jajan, lo jajan semua, gue yang bayarin. Wih, yang nggak seberapa jajan di sini. dibanding sodok. Kantinnya dia sekali bisa beli 5 di sini. Makanya kan kalau jajan di sini, lu jajan. Ya iya. Wah, enak, kamu jajanin semua. Yang ada itu gerobak geser. Udah gitu. Ya itu kan. Jadi kan akhirnya terarah dia kan mau berbagi sama temennya, Apa di moldingnya tuh beda lagi justru. mau berbagi sama temennya. Mungkin Tapi kalau secara kualitas mah sebenarnya nggak jauh ya maksudnya Sama aja. Cuman mungkin di kita kan sana punya karena, karakter tersendiri di karakter sekolah. masing-masing kan. sekolah itu tuh kayak dulu kan si Boy Hang Tuah kan lebih deketnya yayasannya Angkatan Laut, ya kan? Ya mungkin ada sedikit-sedikit semi masuk militernya gitu. Soalnya kalau ke kayak ekskul aja kebaharian, lu ngapal-ngapalin sama kapal ya gitulah. Tapi kalau untuk kemarin lulusan, alhamdulillah kita tuh yang SNBP yang diterima lewat jalur rapot itu hampir 13 orang lebih. Negeri bahkan UI itu ada 5 apa 6. Biasanya dipajang tuh ya kalau itu. Oh, spanduk ada tuh ya? Oh iya, sekarang gitu sih. Jadi pas kita daftar, oh sekolah ini bisa masuk UI. UI yang ambil teknik mesin UI ada, terus yang ambil yang dia dua universitas. Jadi ada yang di UI, ada yang di luar negeri, ada yang di Malaysia. Dia kerjasama. Tapi dia mahasiswa UI. Tapi dia kuliahnya 2. Nanti di UI berapa bulan, nanti habis itu di Malaysia berapa bulan. Oh, gitu. Kalau itu juga tuh pertimbangan gua waktu pas mau masukin si Boy yang SMA di sana.
dia ada link ke UGM-nya lebih cepet. Terus gue bilang aja, kalau link UGM S2 alumni bisa kali ntar maju-majuin ini calon mahasiswa. Tahun ini aja yang setelah dia nggak lolos ujian seleksi rapot, dia UTBK ujian mandiri banyak yang lolos di Unsur. Tapi itu oke-okean gak sih Jul? Apanya? Kalau masuk UN gitu, Kenapa? universitas negeri gitu, Kenapa? oke-okean gak sih? Enggak. Atau dari pihak sekolah ada treatment. power untuk ngedorong? Bukan, kita treatment aja. Apa yang dihadapi ke depan? Oh nanti Ke muridnya? nanti pertama kan tesnya rapot, jalur rapot. Yang kedua apa? Nanti ada tes tertulis UTBK, jalur mandiri. Rapot berarti kita udah manage dari awal, dari kelas 10. Udah kita Itu kunci. berarti orang tua juga konsultasi ya? Iya dong. Nilai, di Berarti manage. yang memang udah anak-anaknya nih kelihatannya Iya, oke nih. kita gitu. manage tuh. Langsung di ini ya. Langsung Iya soalnya kemarin anak gua tiba-tiba gua dipanggil tuh, tiba-tiba Pak ini ada tes IQ untuk penjurusan bla 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 bla. Kenapa sudah yang gua bilang itu? Ini si Elang kayaknya poinnya ini. Terus dia ngusulin ke sini Pak. Ini bisa kita dorong nih gitu. Iya ada bahasa gitu-gitu aja Cil. Iya. Konsultasi gitu dulu ya. Iya, itu dari kelas 10 kan nilainya dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Itu udah kita manage. Jadi pas udah tahap akhir nilai itu nilai real, bukan nilai nembak. Karena emang udah dari awalnya Iya, udah siswa- di support terus Iya. ya. kesana ya. Siswanya. Terus kalau untuk yang tes, kita adain bimbingan. Jadi semua jalur itu kita antisipasi. Berarti lo nge-link juga sama kampus yang dia mau tuju dong. Ada linknya juga dong. Apa enggak? Apa lu cuma jadi Secara kayak nasional. atau lu kayak pelatih bola aja? Lu pokoknya lu gua siapin aja nih, Iya, ntar perkara lu masuk timnasnya urusan lu sendiri gitu. Cuman kita modal informasi doang. Oh. Jadi lewat jalur rapot itu kan nasional yang kelola. Nanti ketika mau tes, kita butuh informasi aja. Oh, ada kadang anaknya sendiri nyari. Pak, saya mau masuk universitas ini, negeri ini. Oh, dia cari informasi. Lewat jalur ini, Pak, jalur ini. Kadang universitas itu punya jalur antar sendiri yang kita nggak ya, tahu. itu dia maksud gua. Bisa kan yang umum tuh UTBK, jalur mandiri, ada jalur khusus lagi. Prestasi apa? Nah, itu kadang masukin. Nah, itu yang memang ya anak-anak sendiri lah yang punya treatment sendiri, akhirnya dia lolos. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu kuncinya sebenarnya. Jaga ya. Nah, jadi setelah dia ikut bimbingan, tes, gol sendiri. Iya, jadi itu kayak pelatih tim lah, kayak pelatih pembola. Lu gua cetak sedemikian rupa tetap ntar pelatih timnas yang tentuin emang gitu. Oh, berarti jadi ini juga nih bahan juga buat kita nih. Apalagi lu kan udah Iya, bentar lagi sih boy asem ini. nih. Kayak gue juga nanti mungkin kalau misalkan emang gue mau anak gue negeri ya dari SMA. Iya sekarang tuh sekarang itu 10 ya? dari kelas 10 udah dikonsul dari awal masuk malah. Harus punya treatment sendiri. Dari awal masuk malah udah di setting. Kita makan Wah, sambil makan. Iya, pagi banget. Pagi banget. Der, jalannya Der, belum saya kasihnya. Tapi emang gua kalau misalnya dulu zaman masih di PPK masih Anies tuh larian tuh cuma cari jajanan doang. Sini terkenal nih, Taiwannya sama Batagor nih. Kita makan lagi nih. Cuma nyari jajanan doang. Ngobrol-ngobrol sambil makan sama Pak Uji. Ji, tapi gini Ji, kalau misalkan ngomongin masalah siswa nih, ini kan berarti tadi gue hitung-hitung tadi di luar, kan sekarang 2025 ya, umur anak-anak kelas 10, 11, 12 nih, SMA 1, 2, 3 lah ya kalau kita bahasanya, gue kadang suka bingung, kan, itu kan mungkin lahiran tahun 2008 lah ya, itu gimana lu ngadepin anak-anak ini guru-gurunya ada kesulitan apa enggak? Mulai ya Gen Z udah masuk Gen Z akhir ya? Iya. Gen Z akhir. Ya, kalau Ajaib-ajaib gak kelakuan bocah-bocah itu. sebenarnya sih kita ngikutin aja apa yang menjadi kebiasaan mereka. Tapi lu engage suruh nggak ke murid? Mantau secara umum. Kalau Tapi kalau ada masalah tertentu ya secara khusus langsung. Sebenarnya kalau dengan siswa itu ya gua kan orangnya memang ini aja, familiar aja dengan siapapun, dengan semua siswa. Ketika harus berbicara di depan siswa juga, gua familiar juga dengan mereka. Enggak yang membuat jarak, wah ini gua kepala sekolah loh. berapa sih total siswanya? 300 lah kurang lebih. 1, 2, 3 tuh. Iya. Bahkan mereka masuk ruangan gua pun
monggo aja silakan. Jadi nggak perlu rasa takut apa segala macam, itu yang mau gue hilangkan. Dan itu udah hilang. Jadi ketika dia mau, Pak, mau ketemu bapak, dia bilang, datang. Kalau dulu zaman kita masuk ruang kepala sekolah kayaknya alot banget Iya, ya. itu. Bisa masuk ke ruang BP aja, kasus doang. Kalau udah nyampe masuk ruang kepala sekolah, bye. Karena kan sekarang sekolah itu harus ramah lingkungan. Ya, itu benar. Dan guru juga harus memberikan praktik baik terhadap semua siswa. Memberikan contoh, figur yang baik kepada siswa. Nggak boleh takut. Kan beda dulu, beda sekarang. Benar. Dulu kan anak mau diapain juga sah-sah aja. Kalau sekarang kan nggak boleh. Iya. Makanya kita juga harus membuat ke semua guru dan ke semua ruangan nggak seperti dulu. Masuk BK ya mau nggak masuk BK silakan. Ke BK itu atau orang tua dipanggil bukan berarti Jelek. jelek, enggak. Tapi apa? Kita mau komunikasi. Oh bahasanya gitu. Iya, kan komunikasi. Kan anak ibu nitipin anak ke sekolah. Kita harus komunikasi dong. Apapun yang terjadi kita komunikasikan. Tuh. Jadi, wah anak saya, kenapa nih Pak dipanggil lagi? Wah kadang udah khawatir aja orang tua. Nah image itu yang harus kita hilangin sama orang tua. Jadi orang tua jangan, oh kalau dipanggil sekolah nggak usah khawatir. Kalau zaman dulu apa nyewa tukang ojek atau nyewa abang temen buat ngambilin rapot. Kalau zaman kita tuh kalau nggak poinnya habis, Tawaran Ada rokok, kasus. tawaran tawuran. Jadi ngeluarin anak sekarang agak susah. Kalau nggak parah-parah banget. Bener tuh. Kasus paling parah yang, lu berapa tahun nih? Tahun berapa pertama kali megang ini? 2017. Ah, ini udah 7 tahun loh. 7 tahun, 8 tahun jadi kepala sekolah. Kasus paling parah apa, paling ajaib apa yang udah lu pernah handle di sini? Ya kalau kasus sebenarnya kalau masih kenakalan remaja masih bisa dibina, nggak ada masalah. Yang penting bukan kriminal dan pidana. Itu aja. Kalau udah pidana, ya mau nggak mau. Ada, tapi pernah ada. Nah, Tapi maksudnya pidana di luar, bukan pidana di sini kan? ya artinya kaitan dengan obat-obatan. Kan itu kan pidana masuknya kan. Kita bina, kita bina, kita omongin, jangan diulangi, jangan begini, tapi anak tetap begini. Wah ini nanti jadi imbasnya nggak bagus ke yang lain. Itu kan dampak yang kita pikirkan. Mau anak ini bagaimana, dampak yang kita pikirkan. Kita harus mempertahankan, nggak boleh keluar. Iya benar pertahankan. Tapi dampaknya, benar. udah atas pertimbangan itu, karena kita sudah bina, hasilnya pun seperti ini, yang kita kembalikan ke orang tua. Nih hasilnya. Kita sudah upaya, ya. Tapi nggak bisa sekolah sepenuhnya membina segala macam. Kan kalau ke rumah, Ya. orang tua nggak ada sekolah. Orang tuanya juga harus kerja sama. Kalau orang tua nggak bisa, tetap nggak bisa. Gitu. Ya udah pada akhirnya, ya udah Bu, kita kembalikan ke orang tua. Mau nggak mau harus terima. Kalau yang di sekolah kejadian kasus apa sih? Atau yang mengingatkan pada kita dulu deh apa? Ya sebenarnya kayak ngerokok apa cuma biasa. Nah itu gimana sekarang? Kita kan dulu dari sekolah jalan dari depan sampai ke depan. Gue pernah ada Kita lagi jalan dilewatin motor panggil dulu. di gang sini kan di Blok A ya. Gue kan lagi tuh nganterin adik gue rumah di sini di Blok A. Nabila. Iya, kan pernah Dede ngontrak, Bila. pernah ngontrak di situ. Itu anak ceritanya ada 4 orang jalan. Gue naik mobil, gue mengantarin adik gue. Set, berhenti. Terus gue liat jam, woi, anak nih, lagi pada ngerokok. Di depan ujung. Gue ke kepala sekolah, adik gue kan guru BK-nya. Pas. Tunggu akhirnya. Masuk tuh mana? Tunggu dulu. Tapi di jam sekolah. Hah? Enggak. Di luar. Di luar 2 jam sekolah. Udah pulang. Tapi masih pakai seragam dia. Hmm. Terus tungguin, udah dekat, kan kaca gua nggak kelihatan. Buka pintu, adik gua buka pintu. Yes. Wah langsung pulang depan. Udah ya, ibu sudah lihat semua. Besok. Pokoknya sudah tahu semua. Pulang ke rumah. Gak lama gua keluar. Wah, Komandan lagi. Komandan petinggi nih. dan anak itu anaknya udah berapa kali kena peringatan. Oh, makanya lo keluar kalau baru awal lo baru dapat.
Enggak, gua nggak keluar sih beneran, buka kaca doang lihat. Dengan gaya lu yang Udah gua cukup nongolin muka aja dah. Mulai besok keluar langsung. Punya siapa? Yang beli siapa? rokok. Dapat dari mana? Enggak mau, saya dapat dari sini, saya cuma beli sebatang. Enggak, ini cuma dapat dari sini, dapat sini. Dengerin aja. Gua duluan daripada lu. Buang ke sini. Enggak, Bu, saya nggak merokok cuma. Apa? Kan saya perhatiin dari ujung sampai sini. Nanti mobil lu harus pasang dashcam tuh nih. Tapi berarti emang momentumnya hampir sama, cuman mungkin orang itu siswa itu lagi sial aja ketemunya langsung dulu Dia langsung backup. backup sama kepala sekolah. Kalau kita setuju Pak Edi, Pak Agung yang masih slow ya. Nah, Gue pernah waktu itu razia. orang aja juga. Banyak dengar anak-anak. Itu masih boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh aja. Karena waktu itu kan dengar anak-anak sering pada nongkrong. Rokok Pak. Gua razia. Adik gua. Terus sama beberapa guru. Oh keluar, bukan Keluar. dari dalam kelas. Aja. Terus tongkrongan. Oh, cari muncang di Mantang. Set, ngindik bentar. Set, adik gua dulu nongol. Wah. Pas dari seberang gua nongol. Wah, dia underwear. Waduh. Diem. Udah, gue nggak ngomong. Adik gue yang ngomong. Dia biarin, ngomong. Pulang kamu sana. Enggak Bu, saya dari sini. Pulang. Kamu bilang yang udah bilang gak ke sekolah terus sekarang malah nongkrong di sini. Udah habis. Udah. Tongkrongan yang lain. Tongkrongan warung, rumah atau gimana? Jalan salah kan tuh. Tongkrongan dia. Apa kayak di kafe gitu-gitu? Iya tongkrongannya. Sekarang kan kafe begitu doang. Kalau kita kan dulu cuma 2 titik, Bayanti sama Rep kan. Emang jamur. Kalau dulu kalau kita digerebek gampang tuh. Iya. Depan pintu Rep aja udah nggak bisa keluar. Makanya pas udah tahu begitu, udah di sekolah bilang, awas yang sini nongkrong. Kena aja saya muter semua. Tapi kalau raja itu lu maksudnya ada ini dulu nggak sama guru-guru semuanya ini kita mau ya bukan yang di luar ya, maksudnya yang di dalam nih. Suka ada misalnya kita mau raja nih gitu. Atau memang dadakan aja. Kita raja sekarang. Paling ini kesukaan Oh, gitu. kan di bawah koordinasinya dia. Nanti kan yang nanganin masalahnya kesiswaan. Jadi sudah sering nongkrong, hati-hati aja. Raja atas itu di sini. Iya, masih raja kelas nggak raja atas? Masih. Masih. Itu diperbolehkan masih ya? Masih. Kadang ya tertentu. Kalau memang sering ada pelanggaran segala macam, baru kita adakan. Kalau nggak ada. Pelanggaran di mana mas? Jadi yang anak masih ada yang suka bawa handphone, kelas, tidak apa. Nggak boleh sekarang. Kalau di swasta, kalau di tempat sini nggak boleh. Oh, berarti kalau kita dulu kan Terus bawa barang-barang yang nggak ada kaitan dengan pelajaran, Parang, Ya, celurit, rokok. sodapur. rokok dan make up gitu make up itu nggak boleh. kaca. Dulu kena semua. Motor. Lu berdirinya di mana? Apanya? Kan sekarang di Jawa Barat siswa nggak boleh bawa motor tuh. Jadi gimana? Ya di sini sesuai dengan kebutuhan mereka aja. Maksudnya? Berarti diperbolehkan Ya dong? kalau dibilang nggak boleh, orang dia punya motor. Terus rumahnya jauh? Iya, kalau mau showroomnya tutup. Gak usah beli motor dia. Terus Jangan ngelarang yang beli sama aja. Sekarang lagi ada kebijakan baru kan siswa belum nggak boleh bawa motor ke sekolah. Iya. Tapi parkir di mana kalau anak bawa motor sini? Dalam. Ada parkiran depan. Apa kalau parkiran rumah? Seberang. Ya tadi gua bilang, goceng selamanya, goceng seharian gitu ya kan. Parkiran ke depan. Karena buat pasukan dia juga ya. Iya. Kita nggak bisa lah kalau masalah Tapi masalah. lu nggak masalah ya kayak gitu. Nggak ada masalah. Silakan aja. Karena zaman kita juga dulu kan masuk ke sekolah gitu ya. Kalau Ada dalam sekolah nggak lahannya, ada dong depan masjid kan Pak. Enggak, kalau di sini nggak ada dalam. Ya dulu kita depan musola kan parkirnya kan. Gerbang kanan. Berarti gini Ji, ini kan kalau sekarang kan dibilang generasinya unik dan banyak juga ternyata ya variabel-variabel yang
kayak pengecekan handphone, terus juga ya kalau kita kan dulu cuma sebatas mungkin narkoba, Rokok, WF, iya sama itu lah gitu. stensil, Masih yang ringan. CD sama stensil. Nah, berarti kalau sekarang itu variabelnya udah banyak nih ya, kayak misalkan kayak handphone nih, misalkan dia ada bawa handphone, lu ngecek handphonenya kalau itu nggak boleh, privasi. Jadi kalau yang kedapatan bawa handphone di luar jam, jadi handphone itu sebenarnya boleh. Boleh ya. Tapi jangan di sekolah, Pakai jangan di untuk kelas. belajar. Iya. Oke. Tapi ketika dia datang, kumpulin dulu handphone. Oh, jadi sekarang Kolektif kumpulin dikumpulin di data. depan, dipikat. Oh, gitu. Oke. Bagi yang nggak ngumpulin kedapatan, diambil. Konfirmasi Oh, ke iya, orang gua tua pernah nanti. tuh, pernah ngambil les, pernah nebus ke Konfirmasi sekolah. ke orang tua. Handphone itu boleh dipakai ketika ada guru yang membutuhkan perangkat handphone untuk online. Oh, pakai instruksi lah ya. Baru diambil. Ada gurunya. Iya, Harus ada instruksi gurunya, lah. boleh. Ya. Oke. Jadi meminimalisir penggunaan handphone yang nggak ada manfaatnya Betul. di luar jam belajar. Nah, Jadi ini kalau gua- ujian kumpulin dong. Ujian kumpulin wajib. ini gue baru tahu nih, masalah kalau zaman kita kan kita keluar SMA itu kan belum zamannya handphone kan? Sebenarnya permulaan handphone itu pas COVID. Online. Mulai anak sekolah harus pakai handphone tuh pas COVID kan, Karena online online. kan. Apa school from home kan. Nah, Setelah itu semua anak udah punya handphone. Mau nggak mau, dan guru jadi lebih enak dengan apa? Google Form ya, tugas apa segala macam. Gua udah nggak sibuk-sibuk ngeliatin kertas ini terbawa habitnya. Cuman anak-anak ini kan karena jiwa masih labil terusan. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada di Ya. manfaatnya. Nah, itulah inisiatif sekolah sampai sekarang. Anak itu bawa handphone kumpulin. ntar dulu, gua kurang paham. Jadi di depan itu ada Dipiket dipikat ada Tadi yang kita tempat tanya rokok. si Mbak tadi tuh ya. Itu Jadi per ada- kelas berarti. kelas. Dia udah paham. Oke. Kumpulin semua, taruh. Nanti anak-anak kita belajar mencari ini artikel pakai Google. Tua kelas orang Baru ambil. ambil handphone. Ya. Atau kita mau ada tugas tapi sifatnya pakai game Google online. Form, ya, Nah, atau Google Form gitu. kan ada kuis-kuis yang lewat online kan. Hmm. Nah, bisa boleh. Itu ada gurunya. Oke. Tanggung jawab guru. Tapi ambilnya dia tahu punya dia sendiri ya, maksudnya wah, handphone gua Oh kayak iya. aja. Terlaluan aja punya orang. Jadi yang lebih bagus lagi. Penasaran, gua pakai Samsung kenapa jadi iPhone sih? Tapi kita ngebuka nggak bisa dia. Enggak, soalnya kadang-kadang kalau misalnya gua WhatsApp Silan nih. Kayak misalnya gua info, "Bang, ntar kalau jam berapa soalnya Api mau ini nih ya." Itu ngebalas lama tuh. Kayaknya gua pas dia istirahat atau pas pergantian jam biasanya. Tapi begitu mungkin pas udah aktif belajar ya ditaro Oh, gitu biasanya iya. apa anak gua belum di umuran itu jadi Iya, gua nggak tahu. Jadi belum di umur kesadaran itu. sebenarnya ada pro dan kontra awalnya itu. Oh begini, oh, nanti saya buat kalau nggak boleh pakai handphone, nggak boleh bawa handphone, mau pesan online nggak bisa segala macam. Berat. Oke, sekarang kita atur penggunaannya. Ya, untuk belajar, kalau mau online silakan pulang sekolah diambil handphonenya. Silakan online pakai Grab apa silakan. Nggak masalah kalau itu sih alasan aja kalau Iya. itu. Yang penting kita ngebatasin penggunaannya. Karena apa? Ketika itu aja dikumpulin, ada yang nggak ngumpulin juga. Iya itu. Iya. Nah giliran nggak ngumpulin, pakainya buat apa? Main game, Live TikTok. TikTok, terus buat foto-foto guru kalau lagi belajar. Itu kan Gambar-gambar nggak boleh juga apa, kan? nggak boleh. Iya. Terus ya nonton-nonton apalah begitu kan. Ya, soalnya gue pernah kalau gue ya kayak gitu, gue WhatsApp Silang karena gue mau jemput nih dia, kita mau ke Priok dipanggil nyokap lalu nggak balas-balas. Oh berarti handphone antara tadi lagi dikumpulin atau emang dia belum ada dipegang. Ya udah gue WhatsApp wali kelasnya. Gue tolong iya, bisa ya. infoin ke Lang gini Nah, gini itu gini lebih gini. bagus. Baru kata Pak, oke Pak. Itu lebih Lang bagus. nyaut. Lebih bagus itu. Jadi gue bilang ke wali kelasnya juga, Bu tolong infoin ke Lang tadi WA belum dibales. Saya mau jemput, mau izin pulang, bla 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 gitu. Itu lebih bagus daripada Soalnya kadang-kadang itu jadi alasan, ntar kalau mama gua WhatsApp, kalau mama ya kan lu sekarang udah punya grup kelas pasti, ada nomor wali kelas pasti kan. Oh iya benar. Iya kan. Wah ada 3 grup nih, grup sekolahan, buset, gua di sekolah gua. itu lebih bagus dalam menghubungi wali kelas. Cuma terkadang juga orang tuanya juga Jil yang sok ini kadang-kadang ya. Wah, ntar anak saya kalau saya ini, ya, itu tadi lah. Ya, Lu ngadepin orang tua ajaib, pernah Nah, berarti sekarang kan
ini masuk ke orang tua nih. Oh, Sekarang tantangannya berarti buat instansi sekolah itu kan kalau dulu mungkin tantangan cuma di anak. karena dia anak orang tua Orang pro, tua cuman- kita digambar iya. sama guru, lapor ke orang tua, digambar lagi kan. Kalau sekarang, Sekarang tantangannya justru malah ke orang tua Nah, ajaib itu gimana tuh. tuh? Mama-mama Jadi kalau repot ada tuh. orang tua ya macam-macam ya. Terutama pas naik-naikan dan lulus-lulusan tuh. Repot Yang tuh. penting satu kita sikapnya terhadap orang tua sikapnya harus ini dulu, harus menetralisir. Jangan kitanya terus berbalik malah. Orang tua lagi panas, ya udah kita setiap santai aja. Ya, oh nanti saya lapor sini. Ya, yang penting kita fokus kepada masalah. Jangan fokus kita takut dilaporin apa, nggak usah, biar aja. Kita fokus sama masalah. Masalahnya ini, begini. Oh nanti saya laporin kan kadang orang tua reaksinya begitu. Reaksinya begitu. Oh Gua viralin. saya punya saudara di ini, Angkatan. kementerian. Dia punya saudara di dinas pendidikan segala macam. Kita tetap fokus sama masalah, nggak usah kita terpengaruh. Nggak usah gentar lah ya. Karena masalahnya juga bisa diselesaikan dan tidak terlalu besar. Karena orang tua itu Kadang ke situ yang membesar-besarkan masalah ya. Cuman kalau dibilang gitu nggak terima, Iya. kan gitu. Oh, bahasanya aja dibedain. Nah, itu kalau dibilang misalkan, oh masalahnya begini, emang kenapa anaknya begini. Ya udah nih kita tangani. Kayak beberapa waktu itu ngurusin apa ya, KJP. Oh ini dipersulit banget segala macam. Kita tanya kan staf, apa sih yang dipersulit? Enggak Pak, dia kan nanya begini. Tapi ternyata udah diurusin begini. Si bapak ini belum ternyata. Oh ya udah dia jelasin. Tapi dia marah-marah, dia ngotot-ngotot sampai kalau susah-susah nanti saya laporin ke sini. Udah, ya udah kalau memang nanti kurang jelas lagi orang tua panggil lagi suruh ketemu saya. Nggak tahu suruh datang ketemu kagak datang. Udah clear aja begitu aja. Ya karena mungkin ketika dia Emosi ngebom, saat biasa. satu dia emosi, dia ngebom terus yang dibom nerima, tambah jadi kan. Kadang-kadang kan itu yang gua menang nih, gua bener nih. Karena ini orang nggak ngerti juga nih yang diajakin ngomong. Emosi saat. Tapi apa Ju? Tadi kan seorang anak udah standar. Orang tua paling ajaib itu kasusnya apa ya? Udah jelas ini anak salah nih. Orang tuanya nggak terima kan suka ada yang begitu dong. Ya, enggak sih, enggak ada yang Nggak ada yang sampai parah begitu ya. gitu, orang tua nggak terima. Ini kan masalah penyampaian kita doang sama orang tua. Nah, kalau- bisa kalau- disampaikan dengan baik itu aman semuanya. Kalau siswa, hukuman terberat apa yang pernah lo kasih di siswa di sini? Kalau hukuman secara fisik nggak ada. Ya nggak ada maksudnya. Pembinaan aja. Di sekolah. Jadi pembinaan itu termasuk kalau sanksi ya, tapi kita sebutnya pembinaan. Itu kasih pembinaan selama 1 minggu. Apa Di itu? sekolah. Pembinaan kita itu pembinaan Kelas khusus maksudnya? bukan pembinaan berbasis online lewat pendekatan agama. Di rumah berarti dia? Enggak, di sekolah. Di sekolah seperti biasa di sekolah, cuman dia di tempat khusus. Ya kelas sendiri. Nah, nanti di rumah tetap di bawah pantauan guru pembimbingnya selama 1 minggu. Tugasnya apa? Sholat 5 waktu nggak boleh bolong, ngaji, Duha. sama berbuat baik. Selama 1 minggu dia nggak boleh putus. Kalau putus ulang lagi sama hafalan. Anjay. Enteng buat orang yang udah terbiasa. Ya. Sulit bagi orang yang terbiasa. Nah, masalahnya Nah, itu. masuk ke situ biasanya orang yang nggak terbiasa. Nah, itu kan. Nah, harapannya apa dengan pembinaan ini? Kita siswa ini ya dapat hidayah lah. Ya kan? Karena kan lewat treatment agama. Dan berbasis online. Sekolah menyiapkan website yang terhubung 24 jam dengan siswa. Jadi si guru pembimbing bisa mantau aktivitas si siswa, nanti dia report ke website, foto, video, upload. Nanti guru pembimbing lihat, oh ya aktivitasnya ini. Jadi dia harus report tuh, setiap sholat dia report, ngaji dia report. Jadi di rumah itu dipantau terus. Nah itu selama seminggu. Selesai seminggu dia baru store hafalan. Suratnya surat panjang lagi ya. Ya surat-surat yang sesuai kemampuan dia. Soalnya kalau itu gue jadi inget ceritanya si Elang. Elang temennya SMP-nya ada yang SMP Islam gitu. Kan biasa tuh kalau udah dekat ujian, yang belum lunas ini, belum lunas itu dipanggil supaya dapat kartu ujian kan. Cuma di sekolah dia lain lagi ceritanya. Untuk dapat kartu ujian selain lunas, hafalan surat setoran. Di TU dia sambil dapat. Maka tadi kan si Elang udah masukin SMA Islam lagi kan.
Makanya Kalau itu kan nggak pelanggaran. iya tapi itu Kalau ini kan pelanggaran. setoran surat. Jadi semakin dia parah pelanggarannya, maka tingkat pembinanya dinaikin. Nah itu treatment itu lu dapat dari mana? Kebijakan itu. Gue yang bikin. Idenya dari Gua pada saat gua mau S2. berarti lu ada iya. Judul gua Pola Pembinaan Siswa Bermasalah. Oh, itu tesis lu. S2. S2 lu itu. Tesis. Nah, terus website berbasis online-nya itu gua angkat di disertasi gua. Jadi gua Berarti lu ada role model dong, ada contohnya lu ngeliat apa itu? Apa yang jadi trigger? Oh, gua gini ini. enggak, karena kan gua lihat pengalamannya anak bermasalah diapain sih? Pucuknya nih. Biasanya dihukum, di-skor gitu-gitu doang kayak Sekarang nggak ada nggak boleh dikasih Iya. fisik. Nah itu Itu tadi diapain? mau gue tanya itu. Kalau sekarang kan kalau dulu mungkin Tabok ya tabok. dulu ada momentum di mana ya kita nggak menafikan bahwa kadang guru juga manusia gitu. Iya. Ini anak udah badung banget ya, karena tangan juga lempar juga gitu. Nah kalau sekarang kan harus guru tuh harus benar-benar jadi ya, apa ya, sosok yang nggak boleh menyentuh, bahkan Iya. dikit aja kan udah Kalau guru case laki, gitu. misal megang gini aja nih, oh itu nggak boleh. Udah langsung. Tanpa alasan. Guru laki ke perempuan. Tanpa alasan itu. Ngapain megang sana? Oh. Kalau megang begini, tanpa alasan nggak boleh. Justru sekarang kayaknya lebih banyak kasus begituan ya daripada pukul-pukulan ya kalau di Ya. lingkungan pendidikan ya. Karena kan perkembangan zamannya. Lalu antisipasinya apa itu soal itu? Apanya? Antisipasi soal masalah penyakit begitu tuh, masalah gitu tuh. Ya kalau untuk begitu kan berarti kita pembiasaannya aja. CCTV? CCTV ada setiap ruangan. Terus yang kedua pembiasaan. Karena itu kan karakter, bentukannya. Jadi pembiasaan kita, pagi tadarus. Pendekatannya yang paling ampuh pendekatan agama, nggak ada lagi. Ya karena emang basicnya sekolahnya di sekolah agama. Satu sekolah agama. Yang kedua, ya setiap manusia pasti fitrahnya ke agama balik lagi. Terus pinter-pinternya guru BK mau ngomongin juga tetap aja. Bawa ayat Nggak ada yang juga mempan. Iya. Yang ada apa? Udah diomongin berkali-kali Pak, nggak mempan. Rukiah aja, rukiah Nah, aja. akhirnya apa? Treatment agama. Rukiah aja. Udah lu. Sekarang Rukiah. seminggu sholat wajib, ngaji, biar dapat hidayah lo. Kan gitu kan? Kasara bahasanya Ya lah. kan gitu. Ya udah akhirnya gue pikir ya udah treatment agama lah yang gue masukin. Jadi anak nih endingnya, anak si badung-badungnya, ujung-ujungnya apa selesai? Bisa hafalan ayat, hafalan surat. Padahal anaknya tadinya badung. Dan hafalannya di mana? Di setiap momen ada acara sekolah, dia harus tampil di situ. tapi emang maksudnya ini juga gitu, kreatifnya gitu. Jadi orang yang ibaratnya nggak, kadang ada orang yang badung gitu ini kan, maksudnya ada yang nakal, emang nakal tapi jenius gitu. Ada yang nakal karena dia pengen nakal, pengen tampil. sebenarnya gitu kan. Nah, dengan dikasih Kesempatan. seperti itu kan ini juga. Gitu, itu inian juga gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi ide bagus lah yang kadang-kadang memang ada orang-orang yang Iya, dia tuh cari dulu, perhatian, cari almarhum caper. juga kan Dia tuh nakal caper makanya dia. bakal caper gitu. Jadi nggak bisa kita juga melihat satu sisi. Maka ketika anak nakal itu dilihat sisi lainnya. Pasti setiap anak tuh punya potensi, punya kemampuan yang bisa digali. Dan fitrahnya anak seusianya memang nakal. Beger umur-umur Nah, iya kan kita maklum aja kan. Tapi setelah lulus apa dia mau nakal terus? Kan enggak. Saya juga mau jadi orang. Buktinya ada anak setelah lulus ada yang jadi apa, sukses. Ya itulah yang kita harus bisa ngebawanya, ngegandengnya sampai dia benar-benar ke sana. Jangan sampai terjerumus justru udah nakal, udah biarin aja di bawah aja, lu nakal lu kan. Lu nggak bisa apa-apa, tapi kan usianya doang masalahnya. Ini bukan generasi penerus bangsa. Iya. Tapi kadang setelah mereka mau lulus apa, mereka sadar dengan sendirinya. Pak, makasih ya Pak, ini segala macam apa. Kan ada titik sadarnya. Nggak bengal-bengal banget kan gitu. Makanya sekarang kita udah bisa memetakan kenakalan apa sih yang mereka lakukan di usia-usianya. Terus di zaman-zaman sekarang, oh sering malas karena sering main game segala macem. Terus apa jarang sholat, terus
sering apa, kenakalan ngerokok apa, itu bisa kita inventaris pokoknya kenakalan. Berarti kalau rokok sekarang sudah tidak salah satu kasus berat lah ya. Iya. Ya kalau dia masih jadi skala udah nggak jadi prioritas, skala prioritas masalah tuh. Iya iya. Berhubung kepala sekolah, jadi dia harus tanda tangan ijazah dan kita break dulu ya sebentar. Ya, kita balik lagi. Tadi habis break sebentar, salat zuhur, terus ini kita mau nanya apa? Penerapan Iya teknologi. tadi Ya? Jil pas lu ketahuan dong gua enggak ya. Pas lu lagi pada salat zuhur, bahkan gua di depan tuh ngambil napas sebentar. Udah agak canggih tuh absen pakai barcode. Nah, kalau itu kan Teknologi, apa penerapan teknologi terkini yang ada di sekolah dulu? kebetulan kalau itu kan SMP. Ya kalau SMP memang setiap sekolah di sini kan punya kebijakan masing-masing. Oke. SMP sudah menerapkan sistem absen dengan barcode. Ya. Yaitu masing-masing sekolah sih punya gitu. Cuman ada yang sudah menerapkan, ada yang belum. Tapi kalau di tempat gua ya belum sampai saat ini. Soalnya si Boy sekarang gue perhatiin, bang itu apa sih lanyard ini pi, jadi absennya 2, barcode di tap sama fingerprint. Wah kalau barcode doang bisa ditip absen ya kan, nah masalah ada fingerprint juga, lo kayak Mission Impossible dikasih gitu. Itu sebenarnya berarti emang udah ada arahan untuk menerapkan teknologi itu soal absensi, soal itu? Iya. Ada? Dulu sih pernah, tapi karena di tempat gua kan masih 2 sekolah ya. Jadi kalau 2 sekolah itu kan kita mau nempatin mesinnya aja kan Servernya juga. repot kan. Jadi kalau kayak absen lainnya apa pakai fingerprint gitu kan per kelas harus 1. Sementara kita kelas masih sama-sama dan makan tempat juga. Sarana dan prasarana belum mumpuni lah ya. Jadi ya terus dilihat juga ya masih belum efisien juga ya. Efisiensinya masih nggak terlalu inilah kalau kita harus pakai itu. Betul. Emang secara data ya lebih cepat kan gitu. Lebih valid ya. Nah, tapi akhirnya tugas guru ngabsen lebih sedikit Udah, jadinya. udah nggak dipanggil aja. Iya. Padahal itu tujuannya ngabsen itu, tujuannya kan kita pengen tahu kondisi Kenalan, anak. kenalan. Oh, Nah, tiap pagi ngeliat dia nah, gimana. Si ini kemana ya? Oh sini nggak ada. Oh iya bu. Gua nggak Iya. pernah waktu zaman gua jadi murid tuh nggak pernah punya point of view itu. Nggak pernah punya point of view bahwa guru. Interaksi guru dengan siswanya nanti akhirnya berkurang. Karena apa? Orang udah di absen buat apa? Iya. Nah, gitu. Di samping ya itu ada urusan bisnisnya juga kan jualan alat. Ya, sementara kalau untuk finger itu masih guru aja. Kalau guru finger, guru karyawan finger. Ya sekarang jadi absennya ya harus langsung. Kalau guru sama karyawan. Tadi kan murid bermasalah, orang tua bermasalah. Kalau guru yang bermasalah, Pembinaan tetap. sama kayak tadi seminggu Iya, gitu. sebenarnya kalau masalah kan kita lihat duduk masalahnya. Eh, Duduk masalahnya apa guru? Misalnya guru jarang masuk. Paling itu masalahnya pasti gitu. panggil pembinaan. Masalahnya kenapa bu? Nggak pernah masuk. Oh begini. banyak begini. di luar nggak taunya. Ya kita real aja artinya. Oh ternyata saya banyak jam ngajar. Oh ya udah. Sekarang ibu pilih ngajar di luar apa di sini? Itu aja. Poin to poin aja. Oh ya tapi dia ya udah kalau ibu berarti di luar nggak apa-apa. Tinggalin di sini. Selesai. Itu personal. Kalau yang guru berhubungan dengan siswa ada nggak masalah? Nah, guru dengan siswa, kenapa sampai begini? Enggak apa begini. Oh, memang karakter atau perilakunya aja begitu. Ya udah, peringatan, nggak boleh diulangi lagi. Kalau diulangi, Contoh kasusnya apa itu? ya tadi kan guru kayaknya ada yang begini kan begitu. Terus artinya ada omongan yang sifatnya menjurus. Oh, menggoda-goda. Bukan menggoda, artinya ya mengarah ke hal-hal yang sensitif kan gitu omongannya. Kan gitu. Oh, kamu kok pakai itunya begitu sih, pakai begini. Ah, kan gitu. Kode-kode, Nah, kode-kode, itu nggak boleh kan, arahnya arah ke situ. Sama guru juga nggak boleh ngomong yang nggak ada kaitan dengan pendidikan, nggak mengedukasi, nggak boleh. Berarti sekarang ada sarana untuk murid mengadu dong. Boleh, murid boleh sampaikan Keluhan. misal ke wali kelas, ke guru BK, ke kesiswaan. Cross check ya? Apa ya? Cross check ya? Cross check. Ya misalnya kayak Pak, saya lapor tadi dicolek sama Pak itu. Iya. Selain cross check verbal atau ngobrol dipanggil gurunya, apa lagi?
Kalau untuk urusan guru sendiri itu kan urusan sekolah. Jadi nggak langsung dihadapkan guru dengan Iya, tapi maksud gua untuk memperkuat bukti tuduhan si murid, untuk apa kayak CCTV rekaman. enggak, atau- kita point to point aja, guru ini mau ngaku atau enggak. Itu aaja. Tapi kadang-kadang suka ada emang Kalau dia berbelit-belit nggak ngaku segala macam, kita dalemin. Berarti Baru pendekatannya kita personal. baru Baru berikut dalemin ya, tahapannya. CCTV apa Tapi segala kalau dia, oh iya Pak begini Pak begini begini. Tapi sebelumnya kan kita informasi itu banyak dulu kan kita terima. Kenapa nak begini. Kapan kejadiannya gini. Kita udah tahu duluan. Jadi kita udah terima informasi banyak. Wakil kurikulum biasanya itu yang membawahi guru kan langsung dia. Oh berarti nggak cuma dari satu aja ya? Enggak, kita harus terima informasi banyak. Kan namanya kita harus Cek dan recheck. mengumpulkan informasi dari semua pihak kan itu. Gua soalnya kan ya sempat juga ada beberapa kali kejadian yang gua dengar cerita temen juga tuh lihat di berita, si muridnya aja nih emang yang kadang-kadang mau ngejatuhin nih guru gitu loh. Dan itu maksud gua antisipasi sekolah untuk hal-hal kayak gitu. Ini kan dari lu nanti kan kebijakannya kita sampaikan di kita diskusi dengan beberapa manajemen atau dengan pimpinan, unsur pimpinan, dengan wakil atau kaitan dengan murid, berarti kaitan dengan kesiswaan, panggil guru BK-nya. Ini kenapa anak ini anak ini biasanya kan ngadunya ke guru BK atau ke wali kelas. Nanti setelah aduan itu guru BK mendalami gimana? Penyidikan dulu. seberapa penyidikan jauh dulu. dia. Oh, kenapa sih sebenarnya emang anaknya seperti apa? Ini seperti apa? Sebelum kita menjudge guru. Ya iyalah, jangan sampai kita nuduh orang ternyata orangnya nggak kenapa-napa. Ternyata false alarm. Nah, kita False juga alarm. dalemin dulu karakter gurunya seperti apa. Gurunya bener nggak sih orangnya begitu? Atau mungkin dia nggak sengaja gitu. Ini kan yang harus kita jangan sampai salah paham orang tua. Wah, ini emang gurunya begini. Jangan sampai begitu. Itu bahaya. Berarti ininya udah ya bisa dibilang dunia pendidikan tuh udah se-strict itu ya, maksudnya dalam artian positif ya. Maksudnya kayak kalau kita dulu kan masih yang kayak gitu karena Enggak, mungkin setiap generasi strict pada masanya. Ya kalau Tapi sekarang ada- kan semua itu kayak, kan adaptasi juga ke kayak zaman. sekarang itu kan kayak bullying segala macam itu kan lagi Bener-bener tren nggak ya boleh sekarang, ya. bullying itu. Sama sekali. Cuman kan itu ranah yang kalau Masih dibilang abu-abu ya? apa ya? Antara terlihat dan nggak terlihat, abu-abu. bullying atau enggak. Katanya kita nggak Kalau tahu. zaman kita udah ada kasus bullying kayak sekarang, penjara semua kita cerat. Iya. Antara terlihat nggak terlihat. Tapi memang itu harus jadi perhatian khusus karena apa? Ya bullying itu nanti akhirnya jadi ekstrim. Ekstrim akhirnya jadi pidana juga. Kalau udah verbal kan. Kalau masih tahap ceng-cengin, Ya, panggil-panggilan. Tapi kan asal muasalnya itu bibitnya. Salah satu korban bullying kita. Asal muasalnya kan itu. Nah itu kalau sekarang bisa jadi verbal, jadi itu verbal ya. bisa bahaya akhirnya. Ya kejadian-kejadian di sekolah-sekolah luar lah kan ada kan begitu juga. Tapi jujur, gua agak-agak. Makanya tadi kan gua sempat opening. Sebenarnya kita pengen suka-suka hura-hura ya. Cuman dia pakai peci, dia pakai jaket apa water, pakai meja PGRI. Kayak berat diceret udah. Kita serius aja nih. Tapi nggak bisa, harus serius selesai. Udah masalah pendidikan tadi udah dapat ilmu banyak. Masalah guru, masalah murid, masalah anak selesai. Ini ya. Apa yang mau ditanyakan? Itu udah gak pakai peci, jaket udah dibuka, Haji buka satu dong biar santai. Ada apa? Ada yang mau ditanyain apa? Tapi enggak, maksudnya kalau gue Tapi gue Jil, gue amazed dan salut. Ya, gue sih masih di tahap itu tuh. Kita kan dulu bagaimana berdua tuh ya. Tiba-tiba lu bisa di posisi ini, terus bisa punya mindset kayak tadi. Ngurusin anak banyak, wah gue ngurusin anak 3 aja pusing. Ya. Bagaimanapun juga kan secara nggak langsung kan, ya itu anak-anak lu juga kan. Ini hadiah pulang haji. nih. woi, Alhamdulillah. Makasih, Apa Dok. ini? Ihi. Wah, malah kita yang dapat bingkisan nih. Dari Bang Uji. Haji, Pak Haji Ujil. Abid. Makasih Jil. Kalau masa lalu kayak
haji agama sih gue udah emang dari dulu udah begitu Nah, lah itu ya. yang tadi mau gue bilang. Maksudnya begitulah. dari kita nongkrong nih. Dia di doang rep, yang arahnya ke situ kan. Iya, maksudnya dia doang nih yang paling gak tinggal sholat gitu. Sekalipun kita warawiri hahaha gitu. Dia masih udah zuhur, sholat dulu kita sendirian gitu kan. Kata gue nih anak nggak pernah tinggal di situ, yang gue salut sih. Maksudnya pas ya walaupun kita warawiri kemana lah apa gitu. Tapi dengan lo sekarang tiba-tiba jadi kepala sekolah dan udah 7 tahun dan dengan tadi yang lo ceritain, wah salut sih. Mantap cuy. Nah, saatnya jeng 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 jeng. Tadi apa yang boleh tanyain? Itu tadi. Karena gue ngeliatnya sih, emang sih jadi ini dari ya mungkin pelajaran ya buat anak-anak muridnya. Nih gini aja, buat yang nonton, pasti nanti kan bapak kepala sekolah promosiin buat nonton nih. Dan alhamdulillah sih tadi episode-nya aman sih. Cuman ini untuk sekedar pembelajaran buat kalian. Ini dulu partner saya. Di dunia kegelapan. Tapi sebadung-badungnya masih ini ya. Tapi sebadung-badungnya itu, Ya, tinggal serusak-rusaknya ya tadi bener kata Gacrot. Nggak lepas, kalau udah ajan cabut, kalau udah ajan hilang gitu. Tapi sekarang bisa di posisi ini, makanya gua antara seneng, terharu, bahagia gitu maksudnya. Gile gue ditinggalin jauh banget sama Ujil Abid, Pak Haji Ujil Abid sekarang. Keren Jil. Ya mungkin susah juga sih kalau mau hura-hura, mungkin ke bawah suasana ruangan Cet ya. Bagaimanapun juga ruangan kepala sekolah, ada foto presiden, wakil presiden, sertifikat, papan ini. Nggak bisa mau digeser ke bercanda-canda, susah, auranya nggak dapet. Iya. Ini kalau akhirnya dulu almarhum Kiai Jarkoni tahun berapa sih? 20-an ya? Apanya? Lahirnya? Enggak, ininya, berdirinya. Yayasan itu berdiri tahun 61. Oh. Sekolah-sekolah berdiri tahun 80. Tadinya yayasan apa awal? Yayasan Al-Heria, Perguruan Islam Al-Heria. Oh. Itu yayasan berdiri tahun 61. Kalau Itu udah sekolahan bentuknya? belum, yayasan aja, Masih yayasan. badan hukum. Nanti sekolah-sekolahnya masing-masing berdiri beda-beda. Ada yang tahun 80, 82, masing-masing. Tapi mobilnya Engkong tuh pernah masuk bengkel gua tuh. Diberesin sama almarhum Bang Lenok juga tuh. Oh, Bang Lenok udah meninggal tau lu? Belum. Bang Lenok meninggal udah. Hmm. Dulu kakeknya Pak Haji Jarkoni tuh bengkelnya di bengkel gua dulu beresin mobil saktinya itu, mobil Mr. Bean itu. Oh yang parkir di ini ya, yang sering parkir di masjid Warna ini biru ya? itu. Mobil ini ya? Ibu loh. Iya warna biru itu. Pokoknya legend lah kalau Pak Haji Jarkoni itu legend di Priuk itu. Legend di Priuk. Sampai bisa punya sekolah. Mungkin nanti kalau ngobrol hura-huranya pas udah lepas itu kali ya. Lepas batik PLGRI-nya. Gua Ini mau aja ke tempatnya bodong gitu. Kapan? Nongkrong. Kapan? Ya, Sabtu Minggu biasanya kalau di sana antara Jonggol. Sabtu Minggu. Iya. Jonggol. Baru di situ kita bongkar. Tapi itu X-rated member only. Kalau murid mau bayar, mau nonton Gue bayar. sekarang kan di Marunda gue sekarang. Lu kan baru dah. Baru udah mana? Tarumah Jaya itu. Ini anjing. Belakang Polsek. Belakang modern lah. Belakang Polsek. Oh. Ih, Rumah Jaya, iya. Yang turun tol. Patung kuda. Enggak, turun tol Marunda sih. Enggak jauh. 10 menit. Itu tol baru ya? Tol baru. Tiap hari pulang lewat situ terus. Mobil parkir mana? Apanya? Mobil. Sini di nyokap sana. Oh, terus lu ke nyokap. Di ini dong, Aswada dong. Iya. Parkir situ. Oh lu naik motor kemari? Motor kemarin. Kan anak masih sekolah sini juga. Ini lo? Di rumah soalnya nyokap. Berarti lu berangkat? Oh, sama nyokap. Oh, ngedrop di situ baru bini nganterin urusan-urusan sekolah. Baru kemarin apa ya? Habis lebaran. Sebelum puasa. Oh. Pindah. Berarti udah kagak di gang 4. Udah enggak. Akhirnya belum pergi aja ke Marunda. Ya jalan sih 20 menit lah Marunda. Kalau buat Jumat di sini kan Jumat berkah ada. Ini besok nih. Ini nanti dia nganterin makanan sini. Buat Jumat berkah. Setiap hari Jumat. Oh Jumatnya dia di sini. Iya. Ini kan anak-anak Oh, lu dibagi-bagiinnya di depan sini. di depan sekolah Oh, Jumat berkah. Itu udah berjalan hampir 3 tahun Jumat berkah itu. Sampai sekarang. Dan sekarang penerimanya itu udah hampir 150 orang. Maksudnya berarti nggak random berimanya. Kalau sekarang orangnya tetap pas itu aja. Kadang nambah. Jadi ini kalau ngantri nih, belok antriannya.
Bentukannya apa? Nasi apa? Nasi. Nasi gitu ya. Kalau gue sih lebih Makan prefer lah ya. nasi karena Lebih kan makan dia berat makan. lah ya, makan berat. Kalau Lidah cuma- lokal lah, lidah kalau lokal. kue Kurang. Lidah lokal Oh, lagi ya. si Dani bikin nasi gitu. bikin nasi rice bowl. Oh. Gitu. Kadang kan yang mesen ini nanti apa dari Rohis. Hmm. Kan yang punya program itu kan Rohis kegiatan itu. Jumat Berkah. Terus planning ke depan apa nih buat tahun ajaran baru? Ini kan kalau nggak salah ajaran baru ya, bulan depan. Nah, tahun ini kan sebenarnya pendaftaran udah buka ya, tapi belum ada yang daftar sih sampai tahun ini. Tadi Belum sudah ada beberapa tuh yang nanya-nanya tuh. Cuma sekarang kan pendaftaran kan dari semenjak habis COVID. Jadi setiap yang daftar sini daftar isi formulir online. Maka dia cuma scan barcode depan, nanti dia langsung isi formulir. Oh. Nah itu nanti dia tinggal datang doang verifikasi. Datang verifikasi di hari yang sudah ditentukan. Jadi kita nggak buka tiap hari. Kayak bikin paspor. Nah, kalau dia mau daftar aja. IT lu orang mana? IT anak murid kebetulan. Murid bekas SMA. Iya, murid sini. Oh udah jadi IT. Dia kuliah di LP3I, ambil programmer. Udah, gua custom aja sama dia. Gua butuh ini. Dia buatin. Makanya, gua pikir gua tiba-tiba sudah ada. Nah, ini kan udah ketahuan pendaftar udah 24 kan. Ah. Ini udah gelombang 3. Kalau seluruhnya yang daftar itu udah 41. Ada di sini aja udah gua ngeceknya. Nanti hari Sabtu itu verifikasi. Jadi mereka yang sudah daftar harus datang. Ya kayak perpanjang SIM, paspor kan juga gitu. Lu datang hari apa ya, jam berapa? Udah lu datang di jam itu hari itu biar nggak Jadi numpuk ya. gampangnya itu dia ngisi formulir biodata dia sendiri. Nah itu yang dijadikan database sekolah akhirnya. Iya. Jadi sekolah nggak ngisi manual secara. Apalagi sekarang udah ada INISN ya. Iya. Udah tinggal masukin nomor INISN aja ya. Ya, Pak. Jadi kalau dia udah daftar tinggal verifikasi aja ke sini. Iya, dengan apalagi dengan udah ada INISN ya, enak ya. Udah ada kedaftar semua ya. Futuristik juga ya lari itu karena sekarang ya, maksudnya ya. Modern lah. Boleh, Bukan futuristik, modern lah ya. Kalau di gua, nanti gua belum bicara infrastruktur. Nah, Kalau tadi bicara teknologi sebatas absen, tapi sebenarnya dari segi infrastruktur semuanya gua udah berbasis online semua rata-rata, termasuk pendaftaran salah satunya. itu efek positif dari COVID kemarin tuh ya. Iya. Jadi sudah berbasis online semua, termasuk database siswa. Jadi dari isian tadi tuh PPDB, dia yang isi wali murid. Kita cuma verifikasi benar gak nih datanya. Udah benar, data ini diimpor, digeser ke jadi data induk. Induk sekolah. Nah, dari database sekolah. Itu akan jadi profil siswa semua, dan data induk itu akan terhubung ke keuangan, perpustakaan, ke pembinaan siswa. Akan terhubung ke situ. Dan itu akan membentuk data induk sendiri secara otomatis. Jadi kalau ada apa-apa udah source. Nah, itu source nanti buat bagi utamanya udah rapot ada data yang- induk itu yang dipakai. Oke lah. Jadi keuangan ini juga ini udah online. Jadi bendahara udah pegang aplikasi online. Gue mau ngecek di mana aja gue cek. Ya, makanya tadi yang gue bilang di awal, dulu kan pas zaman kita tuh Al-Haria tuh agak dipandang sebelah mata kan. Ada ya nggak tier 2, tier 3 lah itu ya gitu. Dengan dipegang Bapak Aji Ujil Abid, nih modernisasi teknologi nih. Boleh. Iya, tinggal tahu udah. Mungkin karena emang ya bagaimana juga umur kita emang umur pas lagi melek teknologi sih ya. Cuman kan gue berpikir ya ini transformasi yang sebenarnya gue adopsi dari perusahaan waktu itu. Karena waktu itu kan gue operasional. Di sana gue lihat, wah ini komputer cara kerja operasional seperti ini. Dan gue banyak komunikasi dengan orang IT-nya waktu itu. Jadi orang IT kan nanya, oh ini gimana nih mau bikin ini Pak? Dia justru nanya dulu ke operasional. Karena dia harus tahu cara kerjanya sebelum dia buat programnya. Kalau dia buat program dulu tapi cara kerjanya ternyata berbeda, ya bentrokan dia jadinya. Pertanyaan simpel gua dulu waktu main ke Legoland, robotnya dulu apa software-nya dulu? Oh iya. Ya robotnya dulu, Iya. habis itu baru apa yang mau digerakin gitu. Jangan sampai terbalik. Software-nya dulu baru robot. Makanya kan kalau main di Legoland tuh kemarin juga yang bikin ngerakit robot, setelah rakit robot baru ke komputernya kan. Kan ada tahapnya tuh.
Oh, berarti robot dulu ya, sudah. Iya, karena tadi bener. Kalau software udah jadi dulu, makin repot kerjanya. Jadi sampai sekarang gua masih custom karena memang buat Ya, update buat terus lah ya. pembelajaran itu juga gua buatnya bertahap karena kebutuhan. Iya. Kebutuhan. Akhirnya sekarang rapot, cetak rapot, udah sekarang sistemnya udah basis online semua. Guru dari rumah nginput rapot, udah masuk. Nanti dari sini tinggal cetak rapotnya. Jadi nggak mesti datang ke sekolah. Apalagi sekarang rapot ya, rapot dari pemerintah juga udah online kan gitu. Nah ini kalau gue sih memang punya misi bagaimana seefisien mungkin orang bisa kerja tanpa harus repot-repot. Teknologi udah ada, ya kan masa lu kerja masih manual aja kan istilahnya. Nah, menghadapi Satu-satu. menghadapi SDM old school yang gaptek gimana lu? Ya mau nggak mau dia harus ngikutin lah perkembangan zaman. Kalaupun dia tetap gaptek, ya mohon maaf berarti bukan usianya saat ini berarti. Ya Harus keep up juga dia. ada salah satu memang guru juga yang memang nggak bisa komputer sama sekali. Ya tapi memang karena udah usia juga nggak bisa dibohong, nggak bisa dipungkirin. Tapi Nggak kalau bisa untuk- dipaksa juga. Kalau untuk guru-guru yang sekarang udah pasti udah bisa. Paling nggak dia udah bisa pegang operasi Android, Iya, mah udah aman. karena kan sekarang setiap pendidikan guru itu berbasisnya online semua. Kalau dia sekolah guru tapi dia nggak bisa online ya bohong, belum sekolah berarti dia. Orang sekarang media guru itu cuma platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, nah, itu platform guru. Dia nyari semua itu di situ. Indonesia Raya ya. Sih kalau dengar itu refleks. Itu platform guru semua. Kayak CCTV. Tadinya kan di sekolah ini nggak ada CCTV semua. Dan sekarang gua bertahap lah pelan-pelan kelas gua. Khususnya gedung baru ini udah CCTV semua. Kecuali kamar mandi. Iya, mandi. Boleh. Jadi itu Gua pilih juga lagi sering kontekan sama guru-guru Sepultura ya. karena kan Alheri ini sekolah kolaborasinya 110. Maksudnya apa itu? Sekolah mitra. Anak negeri dengan swasta kan ada sekolah mitra. Program baru tuh ya. Iya dari dulu sih sebenarnya. Sekolah mitranya dengan 110. 110 harus nunjuk sekolah swasta yang harus digandeng Untuk untuk bekerja sama. dalam hal? Berbagi pembelajaran, berbagi sarana prasarana, kerjasama dengan sekolah. Kenapa bisa jadi Alhariah? Lu ngajuin apa lu dituju? Awalnya sih lagi kepala sekolah yang sebelumnya. Karena kan kepala sekolah sebelumnya tahu kalau gua alumni situ. Pak Ujil Alhari ya. Ya udah, saya dengan Alhari aja. Ya udah, saya juga dengan 110 aja. Waktu itu sempat gua ditawarin ke 13 kan. Enggak lah. Dua tuh, 110 apa 13 Pak Ujil? 110 aja. Walaupun sekarang pergantian kepala sekolah kan beda-beda ya. Guru juga udah ganti segala macam, guru juga udah banyak guru nggak punya segala macam, tapi ya tetap lah di sana kan ikatan alumni tetap ada. Lu termasuk juga kan? Ya dalamnya makanya gue bilang udah lah. Ini kan ketua Lu ya? Enggak kalau alumni yang angkatan seluruhannya bukan. Tapi kalau yang rekeningan kita. angkatan kita lu kan Sebenarnya antara siswan melepas aja itu. sekalian aja lah pegang gila. Makanya tetap gua pegang udah 110 aja lah. Nah, itulah kolaborasi salah satunya apa? Kalau gua ada kegiatan keluar, gua undang 110 datang sini. Begitupun sebaliknya 110 ada kegiatan, dia undang sana. Tolong cariin guru dong Papar Dede info aja. Kalau guru sebenarnya ada di grup Family 110 itu semua isinya guru semua. Family 110 ini isinya guru semua. Coba ntar lo iseng. Cuman gua nggak pernah komen aja karena anjing family 110, boleh kayak kuis. iya benar. Nama grupnya gitu. Nih, gua nggak pernah komen aja di sini. Cuman kan karena di sini guru-guru semua ya. Ntar coba iseng cari Papar Dede Jil. Gua samperin itu orang. Anak-anak. Tapi kayaknya nggak tahu dia ada nggak dalamnya. Nah kalau pramuka lu masuknya dari mana tuh? Pramuka mana? Ya lu sering banget pramukaan itu. Kalau pramuka dulu itu gua Apa emang kewajiban melekat sama jabatan? enggak. Itu kan dulu kan gua di sini Kesiswaan. ketua gugus depan juga pengurus. Ya, itu berarti jabatan yang melekat ya? Enggak. Ditunjuk waktu itu. Oh. Terus
di kuartir cabang, di tingkat wilayah juga. Nah itu beberapa tahun di situ ya akhirnya gue kan ngikutin kegiatan, karena pramuka kan ada pendidikan khususnya juga, mau jadi pembina, pelatih dan sebagainya. Yang ngikutin step-stepnya sampai selesai pendidikan. Nah gue udah selesai pendidikannya. Tahap akhir ya sampai kita terakhir ngisi yang di UNJ itu, mahasiswa UNJ, kita ngadain kegiatan KMD, kursus pembina pramuka. Ya memang kalau organisasi itu apa ya, enak lah istilahnya, kita banyak teman, bergaul, terus dinamis. Kita nggak diem aja, kita banyak network terus. Ya, gua aktif di yayasan ibadah haji juga kan gitu. Yayasan Al-Ariyah juga. Iya, yang kemarin gua berangkat itu kan dari 2023 gua berangkat, ini 2025 gua berangkat lagi kan. Itu kan ngebimbing jamaah. Setiap jamaah kan punya relasi masing-masing. Nah itu Tahun juga. depan kalau berangkat lagi dipanggilin anak-anak gitu. Nah, udah Oh, dipanggilin. Oh, itu mah udah ya. Udah ya? Belum. Oh, Kalau haji belum. Haji belum. Haji kecil. kalau haji. Udah dipanggilin mah udah, panggilin tinggal kemauannya aja. Ya kan kemauan aja. Jadi ya ini kan satu keberkahan sebenarnya ya. Artinya semua orang punya jalannya masing-masing. Tapi ketika jalannya ini udah ditentukan bagaimana, gue juga nggak pernah tahu jalan tuh mau kemana nih jalannya nih. Tahun ini aja berangkat. Tadinya kan kakak gue harusnya berangkat. Kakak gue ternyata baru diangkat PNS karena dia Jadi PNS sekarang? iya pengawas kakak gue. Jadi dia repot ngurus izinnya segala macem. Akhirnya nyokap bilang, udah kamu berangkat. Kalau kakak gue yang laki kan tahun kemarin baru berangkat. Dan dilalanya tahun ini kakak gue yang laki-laki petugas haji juga. Dia masih di Arab sekarang, belum pulang. Nah, petugas haji, nggak ada lagi. Kamu yang berangkat. Waduh, ninggalin sekolah lagi nih. Ya udahlah, Bismillah lah. Kalau memang ini kan udah finishing, artinya bukan kemauan gue nih kan. Udah finish. Ya udah. Tinggal ditunjuk aja. Emang jalannya udah begitu. Ya Bismillah. Udah. Jalan berangkat. Udah Bismillah aja. Ninggalin sekolah lagi nih. Sebenarnya kan kalau ninggalin sekolah namanya sekolah lagi habis bangun, terus mau penerima mahasiswa baru, itu kan luar biasa harus tantangannya. Tapi ini suruh ngurusin jamaah. Ya udah berangkat. Berarti emang support sistemnya yang udah jadi. Tinggal lu nurut apa kagak. Nah waktu di fase sama kita tuh lagi fase-fase belaga-belaga gak mau nurut. Begitu nurut lempeng jalannya langsung. Iya, kita ikut. Ya sebenarnya bokap itu kan udah nyuruh. Udah lu jangan kemana-mana di sini aja. Nggak usah kerja di luar lah. Ya, Dulu lah. ya itu mau kerja di luar. fase-fase Memang waktu dulu fasenya fase mencari jati diri. Akhirnya kan gue maksain tetap kerja di luar. Relasi sama Ajis tuh daftarnya yang ngelamarin, nitip lamaran sama dia. Ajis Gemuk tuh kan. Udah dia yang bawain, terima. Gue udah kerja di sini padahal di SMK. Akhirnya gue keluar. Mau ngapain? Kerja di luar dulu. Ngapain sih di luar? Cari pengalaman dulu. Oh udah keluar. Yang lu di SMK, lu sempat keluar? Keluar. Ya kan lu nikah tuh, yang di SMK nikah tuh. Keluar gua. Ntar dulu sempet nih. keluar dulu ya? Keluar. Ntar dulu nih. Yang pertama. Oh, yang pertama. Gua keluar. Gua kerja sana. Oh, gue pikir pas di SMK, lu langsung kerja itu sebelumnya enggak ya? Enggak. Oh, Pas iya. gua habis nikah itu. Abis nikah, oh iya benar. abis nikah. Jadi kerja sana. Tapi alhamdulillah gue cuma dikasih 5 tahun sana kerja. Dengan segala lika-likunya, akhirnya gue pun harus mundur di waktu yang 5 tahun pas. Tapi dari situ didapat dan bisa lu terapin di sekarang. Nah, kan? itu. Ya, jalannya udah di situ. Emang tantangannya waktu wah, Iya. luar biasa. Ya, waktu itu kan sebenarnya gue keluar tuh konflik di sana di kantor. Konflik, gue dituduh segala macem. Tapi jalannya akhirnya yang memaksa gue harus keluar. Beneran gue keluar lah. Tapi gue mikir, pas 5 tahun gue keluar nih ya. Tapi udah jalannya kayak begini ya. Melalang Buana ke Bogor kan 6 bulan. Terus ke di tempat adik gue tuh. Di tempat adik ipar gue yang di Matraman 6 bulan.
Pada akhirnya baru balik lagi sini gua. Udahlah capek kerja jauh-jauh, balik lagi ke sini. Ilmunya udah diserap lah ya. Nah di sini baru gue punya tempat sendiri. Gimana caranya gue coba kelola seperti apa yang gue impikan. Gitu. Dengan pengalaman yang tadi itulah Ah. ya, bekal ya. Padahal gue juga nggak tahu kalau mungkin ya, kalau memang basicnya nggak ada juga, gue harus jalan kemana dulu kan gitu. Tapi kan di sana bener gemblengannya tuh gemblengan masalah terus. Gemblengannya masalah terus, dikasih masalah terus, dikasih masalah terus. Gue inget lu sering ke rumah waktu itu curhat, wah ini cerot ini. Iya dikasih masalah terus di sana itu. Kata gue ini emang jalannya begini, gue dikasih masalah terus, masalah terus, masalah terus. Akhirnya gue dihadapkan dengan sesuatu yang memang harus gue jalanin. Jadi kalau sekarang lagi banyak masalah, hadepin aja deh. Akhirnya terbiasa dengan masalah. Oke. Kan gitu kan. Hadepin aja Ki. Ya. Ya, akhirnya terbiasa dengan masalah bagaimana ya udahlah. Ini waktu kerja di luar juga masih sering nongkrong tempat lo kan? Masih ya, masih ada dia. Rap udah masih ada nggak sih? Gimana? Di rap masih ada nggak sih dulu? Udah enggak. Enggak ya, kan? Gue ada di Cilodong. Udah di sana cuma. Oh, no, 2015 gua keluar kan. Oh iya benar. 2015 keluar, habis keluar pisah. Nggak lama keluar gua pisah. Oh pas lu baru masuk sini ya bisa ya? Nah itu pas itu tuh masih Oh, strict iya, tuh, masih- intens. Pas gua tuh buat keluar tuh. pisah. Fase itu tuh masih intens. Nah setelah itu 14 15 hilang gua pisah tuh gua. udah. 14 gua keluar lah. Terus gua pisah 2016 gua nikah. Pas selang nikah 2 tahun. lagi gue tahu doang tuh, cuma tahu denger doang. Selang 2 tahun gua nikah. Enggak. Itu yang lu masuk rumah sakit bukan? Masa kenapa? Kecelakaan malam-malam naik motor. Itu mah nikah pertama, Oh, itu atau pertama? belum nikah itu mah. Coy gua kecelakaan. Di mana? Uki. Masuk rumah sakit lu. Iya. 2010, 2009 tuh. Ini malam-malam gua sama Ajis ke rumah sakit Uki. Kenapa sih? Udah dibom banget. 9. Tapi Kepleset. jangan salah. Setelah gua nikah yang kedua, itu pun kecelakaan. Iya, gua tahu lu pernah makanya. Yang kedua, Iya, makanya gue inget lu kedua-duanya kecelakaan. yang kedua kecelakaan di pas SMP 200 itu. Iya, lu cerita tuh kecelakaan juga. Ini jatuh. Dengkul, gua pikir dengkul nggak apa-apa, ngotongnya gede. Itu kalau nggak salah sebelum nikah kan, pas lamaran Belum. ya, pas lamaran ya, pulang Belum lamaran ya. lamaran, masih gua ajak jalan doang. Iya, pokoknya sebelum nikah. Jadi tuh dia pertama kali ke Jakarta. Iya. Itu kan gua ajak jalan. Iya. Gua ajak ke Bojong ke rumah gua sono. Rumah Nah itu yang nggak ada pulangnya, kamar mandinya itu. hujan licin. Cet. Langsung gue pikir nggak apa-apa, jatuh biasa doang. Nggak apa-apa kok. Pas sampai rumah, Iya dia. lusa dia harus pulang. Nggak mungkin kondisi begini. Udah ya udah nanti pulang. Gue yang nganterin. Dianterin dah, mau nggak mau ketemu mama bapaknya udah. Dan itu persis kejadian ketika pas kecelakaan itu. Dia mau pulang juga. Yang pertama mau pulang juga. Abang syarat gue tuh bilang, harus gue bilang, ya udah nanti pulang, gue yang nganterin. Selalu. Gue nganterin sana juga. Dan itu sama, gue nginep di rumahnya juga. Ini juga sama, gue nginep di rumahnya. Apalagi ini Surabaya lebih jauh, nggak mungkin gue. Itu naik apa bis itu? Kereta. Kereta ya? Gue yang nganterin. Iya cuy, udah cuy, gue kecelakaan lagi cuy sama cewek gue. Lu gimana sih? Sama bener saya. Ya mungkin, ya nggak tahu lah ini mungkin udah takdirnya jalan hidupnya begitu ya. Dua-duanya sama. Bisa mirip gitu ya, unik Sama juga ya. bener. Kalau yang pertama emang mau masuk rumah sakit, gue penyamperin Bocor. Koki. Walaupun ya juga cukup lika-liku cerita rumah tangganya Ujil. Iya, banyak juga ininya. Jadi Tapi emang semua itu dibilang jalan hidup dan takdir itu nggak ada yang tahu. Tapi ternyata kalau kita telusuri itu jalannya nggak jauh beda sama. Dan itu ya kalau dibilang flashback ke belakang ke sini ya, itu indah banget. Cuman kadang kita yang belum tahu ini, wah kenapa saya begini, kenapa begini. Lu bayangin aja pas lagi pisah pertama itu. Kayak semuanya runtuh semua, kerja nggak ada. Oh, iya. Istri pisah. dulu kita masih rapat tuh ya. Istri Kita masih rapat tuh ya. Iya. Istri nggak ada. Pisah. Anak di bawah. Gue juga masih sering nongkrong. Masih. Awal-awal Forsaken kan. Dan gua di rumah itu hampir sebulan gua nggak keluar. Akhirnya kata nyokap udah keluar, saya cari kerja. Gua di rumah dulu di kamar aja. Muter, sholat, apa, udah situ balik lagi, habis makan kamar lagi. Bener-bener
kenapa gue begini? Itu flashbacknya muhasabahnya kita. Tapi waktu itu Yara udah dibawa ke Bawa sama ibunya. Bawal. Tapi bener, gue bilang ini perjalanan hidupnya luar biasa. Ya kalau gue mau bicara perjalanan hidup ya, artinya perjalanan dari gue menikah sampai sekarang, ya begitu. Dan kerjaan juga, bayangin loh, gue kerja di sana, punya ini, punya itu, punya ini, punya ini. Pas pisah, hilang semuanya. Ya. Hilang artinya apa? Kejual semuanya. Sampai rumah-rumah, iya. semua. Yang di Marunda? Iya, semua. Pertama motor, Oh, mobil, NMAX ya? NMAX. mobil. Bukan NMAX, bukan. Waktu itu motor masih Vario biasa gitu. Oh, si Vario. Mobil, Ayla, Ayla. saudara gua. Terakhir rumah, Marunda. jual 75 juta itu, Ya. oper kredit. Sampai sekarang belum kelar, tinggal berapa bulan lagi, berapa tahun lagi dia. Ya, habis kan, kok nggak ada semua. Gua kerja 5 tahun, Memang nggak harus ada. di reset dari Nol lagi. Ya. lagi. Istri semua nggak ada. Berarti ini kata gua ada yang salah kemarin gua jalanin jangan-jangan nih. Apa tuh? Ya salah satunya mungkin kurang bersyukur. Ah. Yang paling kelihatan ya. Karena apa? Setiap gue punya gaji selalu habis terus. Gaji habis, bayangin aja loh, kartu kredit 3, 4, agunan 3. Habis. Belum bayar cicilan-cicilan. Gue nggak kepikiran. Tapi alhamdulillah apa? Allah kasih peringatan, udah lo berhenti kerja lo. Lo nggak benar kerja tuh. Bayar cicilan doang semua. Berhenti kan kerja, habis semuanya hilang. Itu hikmahnya sebenarnya. Biar kita ngerem. Masuk. Udah Pak? Ada. Situ nggak apa-apa. Sebentar. Break dulu sebentar ya. Ada. Ada satu cerita tentang sekolah juga. Ini sekedar buat informasi. Tadi barusan tanda tangan buat persiapan makan bergizi gratis. Wih, Wah, program itu tuh. Jadi 02. dapurnya kan masih ada, dapurnya dekat di sini. Dan dia sekarang lagi cari area di sini kan, areanya Alheria. Memang kita yang belum dapat, kalau yang daerah sebelah sana, beberapa sekolah di sini juga udah dapat. Kita belum. Jadi kita tunggu aja. Tapi alhamdulillah akhirnya datang sendiri kan. benar. Datang sendiri tadi baru tanda tangan MOU-nya. Tanggal Juli ya tanggal 7 udah mulai sekolah gratis makan bergizi gratis. Emang tahun ajaran baru mulai tanggal berapa? 14 Juli. Nah, kalau gue MBG kurang ngerti nih. Itu berarti memang untuk siswa-siswa ya? Siswa. Negeri ataupun swasta? Ya, Oke, dan maksudnya sebelum ini pun Alheria udah dapat juga gitu? belum. Baru ini belum. perdana. Oh gitu. Tapi sekolah-sekolah yang di dekat-dekat sini ada yang udah dapat. Cuma kan nanya, wah Laria belum dapat sih. Tunggu aja sabar. Oh, Datang sendiri kan. Kalau emang itu program pemerintah pasti nyampe. harusnya Kan gitu aja. Dan tahun ajaran ini sekarang juga, ini SMA Laria satu-satunya sekolah di Jakarta Utara yang insya Allah jadi sekolah gratis. Wih, keren. Satu-satunya. Piloting. Pilot project. Kok bisa? Hah? Ya itu dipilih. Kita nggak ngajuin. Nih pertanyaan berarti operasionalnya dari mana? Pemerintah. Oh, subsidi. Iyalah. Oh, siap. Kan Dan sekolah lu yakin gratis. dengan itu? Sejauh ini dari apa yang sudah disampaikan, teorinya. itu sudah ada penempatan klaster berapa persiswanya, berapa persiswa. Jadi hitungannya kan dia per tahun. Tapi sementara ini belum ada juknisnya. Tapi sudah ketok palu di Mahkamah Agung bahwasanya semua wilayah semua daerah harus mencanangkan sekolah gratis. Kalau menurut hitung-hitungan kasar lu, bisa jalan operasional dengan dana dari pemerintah yang itu? Kalau memang real apa yang Nah, disampaikan, itu kata-kata itu yang susah kalau tuh memang realnya real itu. apa yang disampaikan di forum, ya insya Allah bisa. Tapi kan kita bicara realistis terkait dengan operasional sekolah, nggak bisa kita main-main, nggak bisa kita main, ngomong begini tapi ngomong beda lagi. Karena gaji guru kan Ini overhead. hajat hidup orang banyak, Betul. ya. Jadi kalau kita nggak bicara realistis, ya nanti kita juga yang bawa pelur. Apalagi dari sistem pembayaran yang secara berjangka, itu juga kan harus benar-benar dipastikan. Yang nggak bisa kita memang
oh nanti dibayarnya setelah 6 bulan. Oh, iya. Sekarang pengalaman gue dengan instansi ya gitu. Ya ini kan nanti kan kita perkuat lewat komitmen, kan belum komitmen juga MOU. Oh baru ketok palu doang. Baru akan canangkan dan sudah di plotting sekolah, karena kan kita beberapa kali Berarti angkanya udah kelihatan tuh ya? Hah? Angkanya udah kelihatan. Iya, angkanya kira-kira segitu. Nah, itu di bawah Kementerian Pendidikan atau? Ini program daerah, Oh, berarti pemerintah daerah. Gubernur. Pemda ya? Ya. Ya, Program Mas Idul. Mas Iya. Pram. Iya, Mas Dul. pemerintah daerah. Ya, ya. Oh, iya. Mas Dul dan si Pram. Terbalik. Mas Pram dan Bang Dul. Terbalik. Ambil aja. Makasih, Bu. Makasih. Berhubung jam sekolah, makan siang, makan paginya tadi kita telat, makan siang kan kira cepet. Jadi memang itu program pemerintah, cuman belum sih, makanya kita tinggal nunggu nanti arahannya seperti apa. Kan itu jatuhnya perkelurahan. Jadi Atau- ada syaratnya. Oh, oke. Syaratnya apa? Dia sekolah itu ikut KJP. Siswanya berapa persen KJP. Terus yang kedua, di dalam satu kelurahan tidak ada sekolah negeri. Mesti ini nggak ada. Nah, gua nggak ada sekolah negeri mana SMA. Oh iya. Kapal, Utsa, Negeri itu di kecamatan cuma ada 110 sama 13. Kabupaten Koja ya? Kecamatan Koja. Kalau 52? Tugu. Tapi di kelurahan nggak ada. 52 Tugu. Oh iya. Tapi di kelurahan nggak ada. Terus syarat yang terakhir adalah tidak mengikuti PPDB bersama. Oh lu nggak ikut? Dari awal gua nggak ikut. Kenapa? Bayarnya 6 bulan. PPDB itu? Penerimaan Peserta didik baru. Oh, oke. Gue tetap bertahan. Wah, nggak ikut deh. Gitu. Bukannya nggak mau, tapi ya balik lagi kan kaitan dengan operasional sekolah. Ya bagus kalau emang ngambil sikap gitu Harus kan punya menyelamatkan kapal. Tapi ya itu jalannya, Botsnya. takdirnya. Akhirnya jadi piloting sekolah gratis. Karena rata-rata sekolah di sini ikut PPDB bersama. Sebentar, kalau PPDB itu keuntungan buat sekolahnya apa? Dia bisa dapat murid dari sekolah negeri yang dia yang tidak masuk ke sekolah negeri dialihkan ke sekolah PPDB bersama itu. Oke. Backup ya kita. Misal 110. Kita terima hibahnya. PPDB bersamanya misalnya Alheria kan gitu. Jadi yang nggak terima 110 nih Otomatis. masuk Alheria otomatis. Tinggal perkaranya anak itu mau apa enggak. Sama cuma nanti masalah itu. Mau apa enggak. Tapi sekarang kan PPDB bersama di kuota. Udah ya? Ada kuotanya. Misalnya cuma 20 orang. Tapi kalau sekolah gratis 100% semuanya. 300 orang 300 orang. Maka bebannya lebih besar kalau di tempo tuh sendiri. Nah, gitu. Dengan sungguh tadi cerita lo, kisah lo yang kita tahu dan kegiatan lo yang sekarang lo laksanain, ya balik lagi kita berdua masih amazed ya, masih luar biasa. Lo bisa ada di posisi sekarang. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang masih Berjuang. berjuang, masih ribet hidupnya? Karena lu, maksud gue gini, selain lu berhasil, kalau ngeliat dari cara lu ngomong dan mukanya, lu tuh tenang sekarang juga. Karena kita kali pernah ngeliat muka lu lagi nggak tenang. Dan juga buat junior kita lah ya. Kalau ada yang nonton Yang penting kuncinya itu ketika kita mau melakukan sesuatu, niat kita harus kuat. Apa? Niat. Niat kita harus kuat. Niat yang kedua apa? Yakin bahwasanya apa yang kita lakukan itu insya Allah berhasil. Setelah niat dan yakin, baru proses. Jalannya prosesnya jangan pernah ngeluh, jangan pernah mundur. Karena di balik proses ada hikmahnya nantinya. Gitu. Kalau gue mau cerita lagi, ini bangunan ini nih, sekarang ngebangun. Ini bangunan baru selesai 7 bulan. Apalagi ngebangun tuh gue punya duit. Orang ceritanya kalau ngebangun harus punya duit kan. Tapi saat itu gue nggak punya duit karena saat mau ngebangun itu dadakan, gedung retak. Dari mana awalnya? Tapi gedung ini udah nggak bisa dipakai. Dan kalau gue biarin bertahun-tahun jadi apa? Kan itu ceritanya.
Terus gue harus bagaimana langkahnya? Gimana ya? Cari sana sini di material, ngutang harus DP dulu 200 juta. Dari mana duitnya? Sekolah nggak punya duit 200 juta. Sini DP 100 juta, nggak punya juga gue 200 juta. Duh, kemana nih? Sana sini. Terus gue cari. Dapatlah akhirnya tukang yang mau, nggak di DP. Dapatlah material yang nggak di DP juga. Yang penting bayar Pak ya, kalau nanti tiap ngambil bayar. Oh ya udah. Udahlah, dengan segala janji-janji itu, bismillah, udah jalan bongkar. Tek 7 bulan jadi. Duitnya dari mana? Kalau dihitung-hitung keseluruhan. Mana duit? Keseluruhan ya. Kalau dihitung-hitung itu jumlahnya itu hampir 1,5 M. Tapi kalau secara logika, Jalur langit lah dari pokoknya. mana? Jalur langit pokoknya. Ya walaupun gue saat ini gue masih punya utang sama tukang, sama material, gue punya utang. tapi Katanya orang materialnya berangkat haji bareng sama gue. Kan jalur langit udah ya kan. Pas berangkat haji, Pak Hujil, gue nggak enak ketemu. Utang. Berangkat haji gue sih Untung nggak nanya, kan gitu. Udah Pak, impas saya kalau di Mekah Pak ya. Tukang nanyain terus lagi. Ya udah Pak, sabar Pak. Yang penting apa? Kalau gue sih ya, gue katakan apa adanya. Nih sekolah ada duitnya bulan ini, sekolah nggak ada duit bulan ini, gue ada duit bulan ini. Tuh, ada duit gue bayar, nggak ada duit ya gue mau ngomong apa? Dan gue harus jalanin operasional juga. Dananya dari mana? 1,5 M. Dan ini sekarang udah jadi, walaupun belum lunas. Dengan segala angan-angan, dengan segala keinginan, keyakinan dan prosesnya gue jalanin. Ya harus dibilang nggak tidur, bini gue bilang, ayo mikirin apa sih, itu sekolahan tuh belum bayar, utang ini utang itu, mana mau ngebangun lagi, mau ngambil semen, mau ngambil itu, mau ngambil ini, belum bayar lagi. Ya udah ya. Oh ternyata kalau sekolah itu ada juga ya pikiran ini, banyak juga. Kalau swasta ya. Waktu itu gua Kalau ngontrak. swasta ya. Kalau negeri mah nggak mikirin. Waktu gitu. itu gue ngontrak dan gue terus mau ngambil rumah juga. Bayangin aja, gue lagi ngebangun, gue mau ngambil rumah. Ceritanya Oh, lu gimana? bangun sekolah lagi ya? Mana? Gue bilang gitu. Kok ini bisa jalannya bisa ke sini? Gua bilang gitu. Ya udah. Dilarang selesai ngebangun, gue berangkat haji. Kok bisa begini jalannya? Ya udahlah jalan. Jalur langit. Nah itulah. Makanya tadi gue bilang niat, keyakinan, jalanin prosesnya. Habis itu lu serahin dah. Nah itu yang terakhir tuh. Nggak pasti. usah lu pikirin, udah habis itu. lu Nah serahin. itu yang terakhir tuh. Nah kuncinya ketenangan tadi, yaitu kita harus yakin dulu. Ketika kita sudah yakin dan berserah, itu ketenangan pasti muncul. Benar. Ketenangan nggak akan muncul kalau kita nggak yakin, kita masih mikirin, belum bayar utang, lagi ditagih. Tukangnya datang sini. Pak, gimana kabar? Baik. Enggak, itu saya minta, ya udah nanti kalau ada duit saya bayar. Oh ya udah Pak. Gue lama lagi. Gue pikir mau nanya gimana. Saya datang ke sekolah Pak ya, kalau Bapak belum bayar. Nggak tahu pas saya salaman. Oh ya udah kalau gitu. Izin lu kali tuh, buka dulu kalau salaman sama orang. Gue bilang, aduh Pak. Ya Allah, bilang gitu. Ya udah. Ya semoga tahun ajaran baru dengan semua modernisasinya lancar-lancar terus, Jil. Sada sehat-sehat terus. Sekarang sehat yang penting, Jil. Karena kita berdua udah mulai ngapa-ngapa nih, Jil. Gitu. Kalau gua alhamdulillah nih nanti sore gua nge-gym. Lu masih main bola. Gua nge-gym sore. Itu dia masih main bola. Jam 3 habis asar gua nge-gym. Setiap Gym minggu sini di Johar. Setiap minggu hari Sabtu atau hari Minggu gua main bola pasti. Ini tuh. Ini dikit-dikit aja. Ini mah dikasih tahu ini nih. Aduh mulu, Gua belum nge-gym aja apa-apa. Setiap hari gua setiap hari nge-gym. Ini kan tuh ya waktu dari apa? Dari Egy ya. Bola juga kan. Bola ya. Bola dia, bola Nanti hari Minggu gua main di Babek nih. Iya kan rutin. Kalau kan di mana? Malaka itu, Bojong. Babek. Wah bukan, yang baru lapangan bola baru sama hall baru. Hall yang Malaka. namanya ya Malaka sih orang. Malaka. Lu sering main bola di situ kan? Iya di Babek itu. Itu Babek. Babek TNI. Iya itu tadi ya. Iya Babek TNI. Kadang main di JIS. Orang udah nyobain belum? Mana? Yang Tugu. bukan. JIS. Bukan. Oh iya, iya. Ke sebelahnya ya? Kadang Yang main di luar di ya? JIS. Iya. Kadang kan klubnya bareng sama klub di Kampung Mangga juga ada klubnya. Iya. Mangga United.
Oh iya. MU. Ada Kan main. The Mangoes. MU. Manchester United. Ya kalau buat itu minta jadwal bang, ada main sini. Ya, mainnya sama usia kita. Iya udah Jadi sepadan napasnya juga. Jangan dikasih pur dulu kita. Haha. Gue pernah main sama yang muda. Wah gila kata gue napasnya. Gue coba Uber, katanya nafsunya gue masih tiba gue Uber. pingsan. Emang usia nggak bisa dibohong. Tapi bener sih, kadang-kadang kita udah. Ya makanya gue bilang jangan nafsu. Pelan aja kita. Ntar besok gue samperin pagi-pagi deh. Ya ceret lari yuk. Aduh Cibubur juga sekarang. Oh iya, ya lari. Iya. Apalagi kemarin lagi pas haji, ceret. Aku bilang, itu fisik harus benar-benar Oh, iya. prima itu. Oh lo kemarin udah ngobrol sih, jadi nggak terlalu ini ya. Itu kalau jalan di Mina tuh mau lontar jumroh, itu 3,5 kilo sekali jalan. PP Kan yang 7 di kilo. bawah apa dalam Terowongan Mina, terowongan Mina. gunung itu kan ya? Iya, itu 3,5 kilo sekali jalan. Sekali jalan, lewatin 2 terowongan. PP Lewatin 7 kilo kali 3 hari. 21 kilo. Sehat. Jalannya jam 2 pagi. Sehat. Jam 2 pagi udah stop tuh, ada pulang, istirahat, sarapan, jalan lagi ada. Gimana yang kemarin yang dari Musdalifah jalan ke Mina aja itu hampir 5 kilo lebih. Jalan siang. Jalan siang loh, bukan jalan pagi. Siangnya di sono itu tos dia. Mana ini lagi musim panas lagi. Tapi bener loh, panasnya di sono itu bikin lapar kita. Iya. Lu makan, gua makan sehari 3 kali. Itu hawanya lapar tuh, perasaan gua habis makan. Karena tadi. kepake tenaganya ya. Sejam 2 jam. Panas ya nyerap. Iya. Nyerap makanan bener loh. Oh, di teori apa lagi panas? Bukan. Maksudnya tenaganya kepake. Iya. Jadi Itu panas terus. energi tubuhnya, itu walaupun kita di dalam ya bukan di luar ya. Iya. Itu kan panasnya itu energinya itu. Iya badan nyerap ini tuh udah panas makan. Luar biasa itu benar. Siapa yang mau lu panggil buat jadi narasumber berikutnya anak-anak? Siapa kira-kira? Wah, siapa ya? Sebenarnya lebih banyak narasumber nih kalau dari Salah satu aja yang lu penasaran siapa yang masih pengen ngobrol-ngobrol lagi. sebenarnya si Sutanto itu kemana sih? Wih, Sutanto, Toa. Iya. Oh lu masih hidup gara-gara kejadian itu lu cerita lu sini. Oh, Sutanto itu. Toa. Bisa kan lewat diet kali ya? Ada nomornya. Oh ya udah. Kemarin lagi pas acara bukber tuh ada dia. Toanya apa Datang dietnya? dia. Toanya? Iya. Oke, ntar Bukber yang kita. gitu ya. Gua Jadi Eva. Dia Pak datang deh. Oke, Ders. Kita udah datang makanannya nih. Ntar mau nyambung lagi ke tempat lain. Kira-kira cukup dalam mengulik dunia pendidikan dari kacamata si Orang. yang punya. Jadi sehat-sehat terus Jil, lancar-lancar terus, aman-aman terus, maju terus Al-Hariyah. Amin. Ya. Mantap. Mari kita makan. Ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.